Mertua sombong memamerkan menantu barunya yang seorang dokter saat acara ulang tahun anakku. Ku buat dia menyesal dengan kesombongannya saat tahu bahwa aku pemilik rumah sakit tempat menantu barunya bekerja, hingga tanpa malunya mengemis kepadaku untuk kembali. Aroma manis dari kue coklat yang baru dipanggang berpadu dengan harumnya potongan rumput segar di taman belakang rumahku. Tawa riang anak-anak terdengar seperti melodi terindah, memantul di antara balon-balon berwarna-warni yang diikat di setiap sudut. Hari ini adalah hari istimewa. Bima, putra semata wayangku, buah hatiku, genap berusia 7 tahun. Aku, Alina, berdiri di dekat meja prasmanan, membetulkan letak beberapa piring berisi puding buah sambil tersenyum puas. Taman belakang yang luas ini telah kusulap menjadi arena pesta bertema pahlawan super, lengkap dengan panggung kecil untuk pertunjukan sulap dan sebuah istana balon raksasa yang menjadi pusat perhatian. Semua ini untuk Bima. Melihatnya berlari-larian dengan kostum Kapten Amerika mininya, wajahnya berseri-seri karena bahagia, adalah bayaran termahal atas semua kerja kerasku selama ini. Kehidupanku tidak selalu seperti ini. Dulu, aku adalah seorang wanita yang dianggap tidak punya masa depan. Seorang istri yang dipandang sebelah mata oleh keluarga suaminya, hanya karena aku berasal dari keluarga sederhana, dan memilih menjadi ibu rumah tangga setelah menikah dengan Rian. Terutama oleh ibunya, Ratna. Bu Ratna adalah personifikasi dari kata angkuh. Baginya, status sosial, kekayaan, dan gelar adalah segalanya. Aku, yang saat itu hanya seorang lulusan S1 sastra biasa, dianggap tidak sepadan untuk putranya yang seorang manajer junior di sebuah perusahaan ternama. Setiap pertemuan keluarga adalah panggung baginya untuk melontarkan sindiran-sindiran halus yang menyayat hati. Alina, kapan kamu mau cari kerja? Kasihan Rian, nanti capek sendiri. Atau, lihat itu menantu teman tante, baru lulus langsung jadi pengacara. Hebat ya. Puncak dari semua itu adalah ketika bisnis kecil-kecilan yang coba kurintis dari rumah gagal total. Kegagalan itu menjadi amunisi utama Bu Ratna untuk meyakinkan Rian bahwa aku adalah beban. Rian, pria yang kucintai, ternyata tidak lebih dari perpanjangan tangan ibunya. Ia terlalu lemah untuk membelaku, terlalu takut untuk menentang wanita yang telah melahirkannya. Pernikahan kami pun kandas. Perceraian itu menghancurkanku, tapi juga membakarku. Dengan sisa tabungan dan uang pesangon yang kudapat, aku tidak menangis berlarut-larut. Aku bangkit. Aku melanjutkan studi S2 manajemen bisnis, lalu dengan nekat dan penuh perhitungan, aku membeli sebuah klinik kecil yang hampir bangkrut. Siang malam aku bekerja, belajar tentang manajemen fasilitas kesehatan, mencari investor, dan membangun jaringan. 8 tahun telah berlalu sejak perceraian itu. Klinik kecil itu kini telah bertransformasi menjadi Adhitama Medica Hospital Group, salah satu grup rumah sakit swasta yang paling disegani di kota ini, dengan 3 cabang besar dan puluhan klinik pratama. Tidak ada yang tahu, terutama keluarga mantan suamiku, bahwa Alina yang dulu mereka anggap remeh, kini adalah pendiri sekaligus CEO di baliknya. Aku sengaja menjaga profilku tetap rendah. Bagiku, kesuksesan bukanlah untuk dipamerkan, melainkan untuk dinikmati dalam ketenangan dan untuk membahagiakan orang-orang yang kusayangi, terutama Bima. Mama, lihat, Om Badut bisa mengeluarkan burung dari topinya. Seru Bima sambil menarik-narik ujung gaun sederhanaku. Aku berjongkok, menyamakan tinggiku dengannya dan mencium pipinya yang kemerahan. Wah, hebat sekali. Nanti Bima minta diajarkan ya triknya. Saat itulah, dari gerbang samping yang menghubungkan taman dengan area parkir, aku melihat mereka datang. Rian, mantan suamiku. Di sampingnya, seorang wanita yang belum pernah kulihat sebelumnya, dan di belakang mereka, berjalan dengan dagu terangkat dan tatapan menilai, adalah sumber luka lamaku, Bu Ratna.
Jantungku berdebar sedikit lebih cepat. Bukan karena gugup, melainkan karena campuran antara kenangan pahit dan kewaspadaan. Aku memang mengundang Rian, karena bagaimanapun juga ia adalah ayah kandung Bima. Aku ingin Bima merasakan kehadiran ayahnya di hari spesialnya. Namun, aku tidak menyangka ia akan membawa serta ibunya dan istri barunya. Aku menarik napas dalam-dalam, menguatkan hati. Bima sayang, ayah datang. Sana sapa ayah dulu, ujarku dengan senyum yang kupaksakan terasa tulus. Bima berlari kecil menyongsong ayahnya. Aku pun berjalan perlahan di belakangnya, mempersiapkan diri untuk drama yang hampir pasti akan terjadi. Bu Ratna menatap sekeliling taman dengan ekspresi yang sulit diartikan. Sebuah campuran antara cemooh dan keterkejutan karena pesta ini ternyata cukup meriah, tidak seperti yang mungkin ia bayangkan. "Alina," sapa Rian dengan canggung, menghindari kontak mata langsung. "Selamat datang, Mas Rian." "Terima kasih sudah datang," jawabku sopan. Pandanganku beralih pada wanita di sebelahnya. Ia cantik, dengan pakaian yang modis dan senyum yang tampak sedikit kaku. Ia mengulurkan tangannya. "Sarah," ucapnya singkat. "Alina," balasku sambil menjabat tangannya. Namun, sebelum percakapan bisa berlanjut, Bu Ratna melangkah maju, memotong suasana dengan aura superioritasnya yang khas. "Pestanya sederhana sekali ya, Alina," ujarnya, kalimat pembuka yang sudah sangat kuhafal nadanya. Itu bukan pujian, melainkan penilaian. Tapi tidak apa-apa, yang penting Bima senang. "Oh iya, kenalkan," lanjutnya sambil merangkul pundak Sarah dengan penuh kebanggaan, seolah memamerkan piala kemenangan. "Ini Sarah, menantu baru Mama. Dia seorang dokter. Loh, dokter spesialis anak. Hebat kan? Tentu saja, keluarga kami sekarang standarnya sudah berbeda." Aku hanya tersenyum tipis. Sebuah senyum yang telah terlatih selama bertahun-tahun untuk menyembunyikan ribuan perasaan. Aku membiarkan kata-katanya yang tajam itu menguap di udara, di antara tawa anak-anak dan musik ceria. Aku menatap mata Bu Ratna, mata yang masih sama seperti dulu, penuh dengan kesombongan dan kehausan akan pengakuan. Dia belum tahu. Dia sama sekali tidak tahu bahwa panggung besar yang ia siapkan untuk memamerkan menantu barunya hari ini berada di tempat yang salah dan di hadapan orang yang salah. Demi Bima, aku akan menelan semua ini. Setidaknya, untuk beberapa saat ke depan. Biarlah dia menikmati keangkuhannya. Karena aku tahu, semakin tinggi ia terbang dengan kesombongannya, akan semakin keras ia jatuh saat kebenaran terungkap. Dan hari ini, aku punya firasat, dia akan jatuh sangat keras. Senyum tipis yang kupertahankan terasa seperti topeng yang mulai retak. Bu Ratna, dengan Sarah sebagai pialanya, tidak membuang waktu. Ia segera mengubah pesta ulang tahun cucunya menjadi ajang pamer menantu barunya. Ia menggandeng tangan Sarah dan membawanya berkeliling, mengenalkannya pada beberapa tamu yang kebetulan adalah teman-teman dan kolega bisnisku, yang tentu saja tidak diketahui statusnya oleh Bu Ratna. "Ibu-ibu, kenalkan ini loh menantu kebanggaan saya, Dr. Sarah." Suaranya sengaja dikeraskan agar terdengar oleh beberapa meja di sekitarnya. "Kasihan, pasti capek sekali ya, Nak. Jadwalnya padat. Maklum, dokter spesialis di rumah sakit besar. Beda kelasnya." Aku melihat Sarah tampak sedikit tidak nyaman dengan perhatian yang berlebihan itu, tapi ia juga tidak menolaknya. Mungkin ia merasa ini adalah bagian dari kewajibannya untuk menyenangkan hati mertua barunya. Aku mencoba mengabaikannya, memfokuskan perhatianku pada Bima dan teman-temannya yang sedang berbaris untuk bermain lempar gelang. Namun, telingaku mau tak mau menangkap setiap kata yang diucapkan Bu Ratna, yang kini telah menemukan audiens yang pas. Beberapa ibu-ibu dari teman sekelas Bima yang tampak terkesima. "Iya, Bu. Sarah ini salah satu dokter anak andalan di Adhitama Medica. Loh, tahu kan? Rumah sakit elit yang cabangnya di mana-mana itu," ucap Bu Ratna dengan bangga, menyebut nama rumah sakit milikku seolah itu adalah pencapaian keluarganya. Aku yang sedang menuangkan jus ke dalam gelas kecil nyaris tersedak.
Rasanya begitu ironis. Di sini ia berdiri, di halaman belakang rumahku, memamerkan seorang dokter yang bekerja untukku, kepada diriku sendiri sang pemilik. Dunia ini kadang selucu itu. Salah seorang temanku, Rina, yang mengetahui siapa diriku sebenarnya, menghampiriku dengan tatapan prihatin. "Alin, kamu gak apa-apa? Mau aku usir saja nenek sihir itu?" bisiknya pelan. Aku menggeleng sambil tersenyum menenangkan. "Biarkan saja, Rin. Anggap saja hiburan gratis. Aku hanya tidak ingin merusak hari bahagia Bima." Rina menatapku dengan kagum. "Kesabaranmu itu terbuat dari baja atau apa sih?" Puncak dari segalanya terjadi saat acara yang paling ditunggu-tunggu, tiup lilin dan potong kue. Bima berdiri di depan kue ulang tahun 3 tingkat berbentuk benteng pahlawan super. Matanya berbinar-binar menatap 7 lilin yang menyala. Sesuai tradisi, aku dan Rian berdiri mengapitnya. Aku bisa merasakan kecanggungan yang luar biasa dari Rian. Ia tampak seperti orang asing di pestanya sendiri. Setelah lagu, "Selamat Ulang Tahun," selesai dinyanyikan dan Bima berhasil meniup semua lilin dalam satu hembusan napas, tepuk tangan riuh membahana. Tiba saatnya memotong kue. Potongan pertama, tentu saja, untuk Bima. Bima menerimanya dengan sorakan gembira. "Potongan kedua untuk Mama," teriak Bima sambil menunjukku. Hatiku menghangat. Aku membungkuk untuk menerima piring kecil itu dari tangannya. Namun, sebelum piring itu sampai di tanganku, Bu Ratna menyela dengan suara lantangnya. "Eits, sebentar, sebentar." Ia melangkah maju ke depan, tepat ke pusat perhatian. Semua mata tertuju padanya. "Bima sayang, dengarkan nenek. Mama kan setiap hari ada untuk Bima. Bagaimana kalau potongan kue kedua ini kita berikan untuk orang yang spesial? Untuk Tante Dokter Sarah." Seluruh taman mendadak hening. Aku bisa merasakan tatapan para tamu tertuju padaku, penuh rasa iba. Rian tampak pucat pasi, tak berani menatapku ataupun ibunya. Bu Ratna melanjutkan, seolah tak menyadari betapa kejam tindakannya. "Tante Sarah ini kan dokter hebat. Supaya Bima nanti ketularan pintar dan bisa jadi dokter juga. Ya kan? Sayang, ayo, berikan kuenya untuk Tante Sarah sebagai tanda terima kasih karena sudah mau datang." Itu adalah sebuah penghinaan yang dilakukan dengan begitu rapi di depan semua orang. Ia tidak hanya merendahkanku sebagai ibu, tetapi juga mencoba menggantikan posisiku di momen paling personal antara aku dan anakku. Ia ingin menegaskan bahwa menantu barunya jauh lebih berharga daripada aku. Wajah Bima yang tadinya ceria berubah bingung. Ia menatapku, seolah meminta izin. Matanya yang polos mencari jawaban di mataku. Di titik itulah, sebuah batas dalam diriku terlewati. Kesabaranku yang selama ini kubangun setebal baja, akhirnya retak. Namun, aku tidak akan meledak. Tidak di sini, tidak di depan anakku. Aku tersenyum, senyum termanis yang bisa kupasang. Aku mengelus kepala Bima dengan lembut. "Tentu saja, sayang. Ide nenek bagus. Berikan saja pada Tante Sarah." Lalu aku menatap lurus ke arah Bu Ratna, dan untuk pertama kalinya setelah bertahun-tahun, aku tidak lagi melihatnya sebagai monster yang menghancurkan hidupku. Aku hanya melihat seorang wanita tua yang menyedihkan, yang harga dirinya bergantung pada status orang lain. Sarah menerima kue itu dengan wajah yang sulit diartikan, antara bangga dan merasa bersalah. Bu Ratna tersenyum penuh kemenangan. Ia mengira ia telah memenangkan pertarungan hari ini. Ia salah besar. Saat aku kembali ke posisiku, senyumku tidak hilang, namun di dalam benakku, sebuah keputusan telah dibuat. Rencana mulai tersusun dengan cepat. Panggung drama yang ia ciptakan hari ini memang sangat menarik. Aku memutuskan akan membiarkannya menikmati peran utamanya sedikit lebih lama, sebelum aku sendiri yang akan menurunkan tirainya. Cukup sudah cukup. Hari ini, kesombongannya tidak hanya menghinaku, tetapi juga mencoba mencuri kebahagiaan anakku. Dan untuk itu, ia harus belajar sebuah pelajaran yang tidak akan pernah ia lupakan seumur hidupnya. Pesta masih berlanjut, tetapi udaranya terasa berbeda. Tawa anak-anak masih terdengar sama riangnya. Namun bagi orang-orang dewasa yang menyaksikan insiden kue tadi, ada selubung ketegangan tipis yang menggantung. Teman-temanku sesekali melirik ke arahku dengan tatapan simpatik.
Sementara Bu Ratna masih sibuk berceloteh dengan bangga kepada siapa saja yang mau mendengarkan, seolah ia baru saja memenangkan medali emas di Olimpiade. Aku sendiri kembali menjadi tuan rumah yang sempurna. Aku memastikan semua tamu mendapatkan makanan dan minuman, berbincang ringan dengan beberapa orang tua, dan sesekali ikut tertawa melihat tingkah pola Bima dan teman-temannya. Di permukaan, aku adalah Alina yang tenang dan sabar. Namun di dalam, mesin penggerak yang telah lama tertidur kini telah dihidupkan. Roda-roda strategi mulai berputar di kepalaku. Tak lama kemudian, Sarah menghampiriku di dekat meja minuman. Ia tampak ragu-ragu. "Mbak Alina," panggilnya pelan. "Soal kue tadi, saya minta maaf. Mama mertua saya orangnya memang antusias." Aku menoleh padanya, memberinya senyum kecil yang tak mencapai mata. Kata "antusias" adalah cara yang sangat halus untuk mendeskripsikan tindakan mempermalukan di depan umum. "Tidak apa-apa, Sarah. Aku sudah terbiasa," jawabku, membiarkan kalimatku menggantung dengan makna ganda. "Yang penting anak-anak senang. Kamu sendiri menikmati pestanya?" "Iya, pestanya meriah. Bima juga lucu sekali," jawabnya cepat, terlihat lega karena aku tidak memperpanjang masalah. "Mbak, sendirian mengurus semua ini? Pasti repot sekali." Aku menangkap nada kasihan dalam suaranya. Iya, sama seperti ibu mertuanya, mungkin melihatku sebagai seorang single mother yang berjuang keras untuk hidup sederhana. Biarlah. Semakin mereka meremehkanku, semakin manis kemenanganku nanti. Sudah jadi rutinitas. Semuanya akan terasa mudah jika kita melakukannya untuk orang yang kita sayang, jawabku diplomatis. "Ngomong-ngomong, Bu Ratna bilang kamu dokter spesialis anak di Adhitama Medica?" "Kebetulan sekali." Wajah Sarah sedikit berseri mendengar nama tempat kerjanya disebut. "Iya, Mbak. Saya di cabang utama yang di Jalan Sudirman." "Mbak tahu rumah sakit itu?" "Hanya pernah dengar saja," balasku datar, sambil menyerahkan segelas es leci kepadanya. "Pasti bangga ya bisa kerja di sana. Katanya salah satu rumah sakit terbaik." "Alhamdulillah, Mbak. Seleksinya ketat sekali, tapi saya bersyukur bisa diterima dan berkarir di sana," ujarnya, nada bangga yang tulus terdengar dalam suaranya. Aku mengangguk-angguk, menyimpan informasi itu baik-baik. Setelah percakapan singkat itu, aku permisi sebentar dengan alasan ingin memeriksa sesuatu di dalam rumah. Aku butuh beberapa menit untuk diriku sendiri, untuk menjalankan langkah pertama dari rencanaku. Aku masuk ruang kerjaku yang sunyi, meninggalkan hingar-bingar pesta di luar. Ruangan ini adalah saksi bisu dari semua kerja kerasku. Dindingnya dipenuhi rak buku berisi literatur bisnis dan manajemen, dan di atas meja kayuku yang besar, tergeletak sebuah laptop dan beberapa tumpuk dokumen. Aku meraih ponselku dan menekan nomor kontak yang sudah kuhafal di luar kepala. Panggilan itu langsung tersambung di dering kedua. "Selamat sore, Bu Alina." Suara di seberang terdengar tenang dan profesional. Itu adalah Hendra, Direktur Sumber Daya Manusia, SDM, kepercayaanku di Adhitama Medica Group. "Sore, Pak Hendra. Maaf mengganggu di hari Sabtu," ujarku langsung ke inti permasalahan. "Tidak masalah, Bu. Ada yang bisa saya bantu?" "Saya butuh data lengkap mengenai salah satu dokter kita. Namanya Sarah. Kemungkinan nama lengkapnya ada Puspita atau semacamnya, saya tidak yakin. Spesialis anak di cabang utama Sudirman." Hening sejenak. Aku bisa membayangkan Pak Hendra langsung mengetik di komputernya. "Sebentar, Bu. Ah, ini dia. Dokter Sarah Puspita, SPA. Benar, Bu?" "Benar. Tolong siapkan semua berkasnya di meja saya hari Senin pagi. Laporan kinerja, riwayat absensi, catatan dari atasan, keluhan pasien jika ada, semuanya. Saya mau data paling komprehensif yang Bapak punya." "Baik, Bu. Akan saya siapkan," jawab Hendra tanpa bertanya lebih lanjut. Ia sudah bekerja denganku cukup lama untuk tahu kapan harus bertanya, dan kapan harus menjalankan perintah. "Satu hal lagi, Pak Hendra," tambahku. "Tolong jadwalkan pertemuan khusus untuk hari Selasa pagi. Undang Dr. Sarah dan Kepala Departemennya, Dr. Wibowo. Agenda, evaluasi kinerja dan proyeksi pengembangan Departemen Anak."
Buat undangan itu resmi dari kantor direksi, bukan dari saya. Pastikan mereka berdua konfirmasi hadir. Siap, Bu. Undangan resmi dari direksi untuk Dr. Sarah Puspita dan Dr. Wibowo, hari Selasa pagi. Saya laksanakan. Terima kasih, Pak Hendra. Itu saja. Aku menutup telepon. Napas yang sejak tadi kutahan akhirnya kuhembuskan perlahan. Rasanya lega. Sebuah langkah kecil telah diambil. Sebuah undangan resmi akan segera melayang, yang bagi penerimanya mungkin hanya tampak seperti agenda rutin kantor. Namun bagiku, itu adalah bidak catur pertama yang kugerakkan di papan permainan ini. Aku kembali ke taman belakang. Senyumku kini terasa lebih tulus. Aku melihat Bu Ratna sedang tertawa pongah, Rian menatap kosong ke arah panggung sulap, dan Sarah sedang mengobrol dengan tamu lain. Mereka semua sedang menikmati drama kecil yang mereka pikir telah mereka menangkan. Mereka tidak tahu, babak kedua dari pertunjukan ini akan segera dimulai. Dan kali ini, sutradaranya adalah aku. Hari Senin pagi datang dengan energi yang sama sekali berbeda. Jika hari Sabtu adalah tentang balon, kue, dan senyum yang dipaksakan, maka hari Senin adalah tentang baja, kaca, dan keputusan-keputusan bernilai miliaran. Aku meninggalkan peranku sebagai Mama Bima di gerbang sekolah dan mengenakan jubahku yang sesungguhnya sebagai CEO Adhitama Medica Hospital Group. Kantorku terletak di lantai 30 gedung Adhitama Tower, sebuah pencakar langit berkilauan yang menjadi markas utama dari semua operasional bisnisku. Ruangan ini adalah duniaku, bentengku. Didesain dengan gaya minimalis modern, didominasi warna putih gading dan abu-abu arang, dengan satu dinding penuh terbuat dari kaca yang menyuguhkan pemandangan panorama kota yang terbentang seperti permadani raksasa di bawah sana. Sebuah meja kayu mahoni yang besar dan kokoh berdiri di tengah, bersih dari tumpukan kertas yang tak perlu, hanya ada laptop, sebuah tablet, dan intercom. Ini adalah pusat komando tempatku membangun kembali hidupku dari nol. Selamat pagi, Bu Alina. Dina, asisten eksekutifku yang cekatan, menyambutku di depan pintu dengan sebuah tablet di tangannya. Jadwal ibu hari ini padat. Rapat dengan Dewan Direksi jam 9 membahas ekspansi cabang Surabaya, diikuti makan siang dengan perwakilan dari Kemenkes. Pukul 3 sore, presentasi dari tim pengadaan alat radiologi terbaru. Aku mengangguk sambil meletakkan tasku di lemari tersembunyi. Terima kasih, Dina. Tolong pastikan semua materi untuk rapat Dewan sudah ada di tabletku. Dan untuk agenda besok pagi, pukul 10, kosongkan selama 1 jam. Sudah saya kosongkan, Bu. Sesuai instruksi dari Pak Hendra kemarin, jawab Dina efisien. Aku tersenyum tipis. Bagus. Oh ya, Pak Hendra akan datang sebentar lagi. Tolong langsung persilakan masuk begitu beliau tiba. Baik, Bu. Sambil menunggu, aku duduk di kursi kulitku yang empuk, menatap keluar jendela. Dari ketinggian ini, Rumah Sakit Adhitama Medica cabang utama tampak megah di kejauhan, sebuah kompleks bangunan modern yang menjadi bukti nyata dari semua darah, keringat, dan air mata yang pernah kutumpahkan. Ironisnya, di dalam salah satu gedung itulah, ada seorang wanita muda dan cerdas yang sama sekali tidak menyadari bahwa nasib karirnya sebentar lagi akan bersinggungan langsung dengan seorang wanita yang dianggap remeh oleh ibu mertuanya. Ketukan pelan di pintu membuyarkan lamunanku. Pak Hendra masuk, membawa sebuah map coklat tebal di tangannya. Wajahnya seperti biasa, tenang dan profesional. Ia meletakkan map itu dengan hati-hati di atas mejaku. Selamat pagi, Bu. Ini berkas yang Ibu minta. Dr. Sarah Puspita, SPA, lapornya singkat. Terima kasih, Pak Hendra. Cepat sekali, pujiku. Sudah tugas saya, Bu. Undangan untuk pertemuan besok juga sudah terkirim dan dikonfirmasi oleh yang bersangkutan dan Dr. Wibowo. Tambahnya, aku mengangguk puas. Baik, terima kasih atas kerjasamanya. Setelah Pak Hendra meninggalkan ruangan, aku menatap map coklat itu selama beberapa saat. Di dalamnya, terbaring karir seseorang. Aku menarik napas dalam-dalam, menepis segala keraguan. Ini bukan tentang balas dendam pribadi, kataku pada diriku sendiri. Ini tentang menegakkan sebuah prinsip, bahwa kesombongan dan merendahkan orang lain akan selalu ada konsekuensinya. Aku membuka map itu. Halaman pertama adalah CV-nya.
Mataku menelusuri baris demi baris. Lulusan Fakultas Kedokteran Universitas Gadjah Mada dengan predikat cum laude. Penerima beasiswa penuh selama masa studinya. Melanjutkan spesialisasi anak di universitas yang sama dengan hasil yang juga cemerlang. Rekam jejak akademisnya nyaris tanpa celah. Aku harus mengakui, Bu Ratna tidak salah memilih menantu dari segi kualifikasi. Sarah adalah seorang profesional yang cerdas dan berdedikasi. Aku membalik halaman. Di bagian selanjutnya ada rangkuman evaluasi kinerja selama 1 tahun masa percobaannya, yang baru saja berakhir bulan lalu. Isinya sebagian besar positif. Dr. Wibowo, atasannya, menuliskan catatan, Dr. Sarah menunjukkan kompetensi klinis yang sangat baik, cepat belajar, dan disukai oleh pasien anak-anak serta orang tua mereka. Dedikasinya tinggi dan selalu bersedia mengambil jam kerja tambahan jika diperlukan. Namun, di antara semua pujian itu, aku menemukan sebuah celah. Sebuah catatan kecil di kolom, area untuk peningkatan. Dr. Wibowo menulis, perlu lebih proaktif dalam mengambil inisiatif untuk proyek pengembangan non-klinis dan terkadang perlu meningkatkan keterampilan komunikasi interpersonal dengan kolega yang lebih senior untuk kolaborasi yang lebih efektif. Aku menggarisbawahi kalimat itu dalam benakku. Itu bukan catatan yang buruk. Hanya sebuah kritik konstruktif yang wajar. Tapi, itu adalah sebuah amunisi. Selanjutnya, aku membaca formulir umpan balik dari pasien. Puluhan lembar berisi pujian atas keramahan dan ketelitiannya. Hanya ada 2 atau 3 keluhan minor yang hampir seragam. Dokter terkadang terkesan sedikit terburu-buru saat menjelaskan, atau penjelasannya terlalu teknis sehingga sulit kami pahami. Lagi-lagi, bukan masalah besar, tapi cukup untuk menjadi bahan diskusi. Akhirnya, aku sampai pada bagian terpenting, status kontraknya. Jantungku berdebar sedikit lebih kencang saat membacanya. Sesuai dugaanku, masa percobaannya selama 1 tahun telah resmi berakhir. Manajemen SDM, berdasarkan rekomendasi positif dari Dr. Wibowo, telah mengirimkan surat penawaran untuk menjadi pegawai tetap. Namun, di sana tertulis dengan jelas, status menunggu penandatanganan kontrak oleh yang bersangkutan. Batas waktu, Jumat, 19 September 2025. Aku bersandar di kursiku, sebuah senyum tipis terukir di bibirku. Ini dia, kunci dari segalanya. Karir permanennya yang ia dan mertuanya banggakan itu, secara teknis, belum berada di tangannya. Semuanya masih bergantung pada selembar kertas yang belum ditandatangani. Aku menutup map itu perlahan. Aku tidak merasakan kebencian terhadap Sarah. Justru, aku merasa sedikit kasihan. Ia adalah seorang profesional yang baik, yang tanpa sadar telah terseret ke dalam arogansi ibu mertuanya dan kini akan menjadi alat untuk memberikan sebuah pelajaran berharga. Rencanaku bukan untuk menghancurkan karirnya. Tidak, itu terlalu kejam dan bukan gayaku. Rencanaku jauh lebih elegan dari itu. Aku akan membuatnya dan, yang lebih penting, ibu mertuanya, menyadari di hadapan siapa sebenarnya mereka berdiri. Aku akan membuat mereka memahami arti sesungguhnya dari kekuasaan. Bukan kekuasaan yang dipamerkan dengan kata-kata kosong, melainkan kekuasaan sunyi yang mampu menentukan arah nasib seseorang. Aku menekan tombol interkom. Dina, tolong siapkan ruang rapat dewan untuk agenda saya besok pagi. Pastikan proyektor dan semua sistem berfungsi dengan baik. Dan tolong, siapkan juga presentasi mengenai rencana pengembangan saya pediatri baru yang sempat kita diskusikan bulan lalu. Saya ingin menampilkannya besok. Baik, Bu. Presentasi saya pediatri akan saya siapkan. Permainan baru saja memasuki babak yang lebih serius. Besok, Dr. Sarah Puspita akan masuk ke dalam kandang singa, mengira ia akan menghadiri sebuah rapat evaluasi biasa. Ia sama sekali tidak tahu bahwa ia akan bertatap muka langsung dengan singa betina pemilik kandang itu. Langit di luar jendela apartemenku telah berubah warna dari jingga menjadi nila pekat, bertabur kerlip lampu kota yang tak pernah tidur. Suasana di dalam terasa hangat dan damai, kontras dengan dinginnya pendingin udara di ruang kerjaku tadi siang. Aroma sup ayam yang kubuat untuk makan malam masih samar-samar tercium di udara. Di atas karpet tebal di ruang keluarga, Bima sedang asyik menyusun kepingan Lego menjadi sebuah pesawat luar angkasa yang ambisius. Baginya,
Drama di pesta ulang tahunnya kemarin seolah tak pernah terjadi. Kepolosannya adalah anugerah. Sebuah pengingat tentang apa yang sebenarnya berharga di dunia ini, dan apa yang harus kulindungi dengan segenap kekuatanku. Melihatnya tertawa sendiri karena berhasil memasang baling-baling di pesawatnya, hatiku terasa penuh. Inilah alasanku melakukan semuanya. Saat aku sedang merapikan meja makan, ponselku yang tergeletak di konter dapur bergetar. Sebuah nama muncul di layar, nama yang sudah sangat jarang menghubungiku kecuali untuk urusan Bima. Mas Rian. Aku ragu sejenak. Sebagian diriku ingin mengabaikannya, tapi sebagian lagi, sisi ibu dari Bima, merasa harus menjawabnya. Aku menarik napas dan menggeser ikon hijau. Halo, sapaku, nada suaraku datar dan terkendali. Halo, Alina. Maaf mengganggu malam-malam. Terdengar suara Rian yang familiar, penuh keraguan seperti biasanya. Aku cuma mau telepon sebentar. Ada apa, Mas? Ini tentang Bima? Tanyaku langsung, tidak ingin berbasa-basi. Bukan. Bima baik-baik saja kan? Dia baik-baik saja, sedang bermain. Hening sejenak di seberang sana. Aku bisa mendengar suara televisi sayup-sayup. Mungkin ia menelepon dari ruang keluarganya. Begini, Al, aku cuma mau minta maaf soal kemarin. Soal kejadian pas potong kue. Aku mendengus dalam hati. Permintaan maaf yang terlambat sehari dan terasa hampa. Sudahlah, Mas. Tidak perlu dibahas lagi. Semuanya sudah lewat. Aku tahu, tapi aku tetap merasa tidak enak. Lanjutnya, suaranya terdengar tulus meski tetap saja lemah. Kamu tahu sendiri kan ibu seperti apa. Sejak Sarah jadi menantunya, ibu jadi makin bersemangat. Apalagi setelah tahu Sarah sebentar lagi mau tanda tangan kontrak jadi pegawai tetap di Adhitama Medica. Ibu bangganya bukan main. Tanpa sadar, aku menggenggam ponselku lebih erat. Jadi benar, kabar tentang kontrak permanen itu sudah menjadi bahan utama kebanggaan Bu Ratna, bahan bakar untuk kesombongannya. Rian, dalam usahanya untuk meminta maaf, tanpa sadar justru memberiku informasi yang menegaskan bahwa tindakanku besok adalah hal yang tepat untuk dilakukan. Ibu sudah cerita ke semua teman arisannya. Rian melanjutkan, sama sekali tidak menyadari keheninganku yang berbahaya. Katanya, akhirnya keluarga kami punya menantu yang karirnya jelas dan bergengsi, kerja di rumah sakit nomor 1. Posisinya bakal makin kuat dan aman di sana, katanya. Ya, begitulah ibu. Kuat dan aman? Kita lihat saja besok. Batinku sinis. Aku hargai teleponmu, Mas. Potongku, merasa sudah cukup mendengar bualan tak langsung dari mantan mertuaku. Tapi aku sedang sibuk dengan Bima. Kita sudahi saja ya. Oh, oke, Al. Tentu. Salam untuk Bima ya, katanya, terdengar sedikit kecewa karena teleponnya tidak menghasilkan percakapan yang lebih panjang. Setelah menutup telepon, aku berdiri mematung selama beberapa saat. Informasi dari Rian tadi seperti bensin yang disiramkan ke dalam api tekadku. Ini bukan lagi hanya tentang penghinaan terhadapku di sebuah pesta. Ini tentang sebuah pola perilaku yang merusak. Bu Ratna menggunakan pencapaian orang lain, menantu barunya, sebagai senjata untuk merendahkan orang lain. Aku. Ia membangun istana kebanggaannya di atas puing-puing harga diri orang lain. Jika aku membiarkannya, Bima akan tumbuh besar melihat ibunya terus-menerus menjadi sasaran cemooh neneknya. Aku tidak mau itu terjadi. Aku ingin Bima belajar bahwa setiap orang berhak dihormati, dan bahwa kesombongan selalu memiliki batasnya. Malam itu, setelah selesai menemani Bima belajar dan membacakan dongeng sebelum tidur, aku kembali ke ruang keluarga. Bima sudah terlelap di kamarnya, memimpikan petualangan pahlawan super. Aku duduk di sofa yang empuk, membuka laptopku, dan menatap sekali lagi berkas presentasi, rencana pengembangan saya pediatri, yang telah disiapkan oleh Dina. Rencanaku sudah matang. Besok, di ruang rapat yang dingin dan megah itu, aku tidak hanya akan datang sebagai seorang CEO. Aku akan datang sebagai seorang ibu yang menarik garis batas yang tegas. Pelajaran ini mungkin akan terasa pahit bagi Sarah, dan akan menjadi tamparan yang sangat keras bagi Bu Ratna. Tapi ini adalah pelajaran yang harus mereka terima. Aku menatap foto Bima yang tersenyum ceria di bingkai digital di atas meja.
Permainan ini memang bukan untukku. Ini untuknya. Untuk masa depan di mana ia bisa mengangkat kepalanya dengan bangga, mengetahui bahwa ibunya tidak akan pernah membiarkan siapapun menginjak-injak harga dirinya. Dan besok adalah hari pertamaku mengajar. Hari Selasa, pukul 9.55 pagi. Aku berdiri di balik cermin satu arah di ruang observasi yang terhubung dengan ruang rapat Dewan Direksi, menyesap teh melati hangat dari cangkir porselen putih. Dari sini, aku bisa melihat seluruh ruangan tanpa terlihat. Ruang rapat itu sendiri adalah sebuah manifestasi dari kekuasaan. Sebuah meja kayu eboni yang panjang dan mengkilap mendominasi ruangan, dikelilingi oleh 12 kursi kulit hitam berdesain ergonomis. Di salah satu dinding, layar interaktif raksasa berukuran 100 inci dalam keadaan mati, tampak seperti sebuah monolit hitam. Dinding lainnya yang terbuat dari kaca menampilkan pemandangan kota yang sama dengan kantorku, namun dari sudut yang lebih formal dan terasa lebih mengintimidasi. Udara di dalamnya terasa dingin dan steril. Tepat pukul 10, pintu terbuka. Dr. Wibowo, seorang pria berusia akhir 50-an dengan rambut beruban dan aura kebapakan yang tenang, masuk lebih dulu. Di belakangnya, menyusul Dr. Sarah Puspita. Aku mengamatinya lekat-lekat. Hari ini ia tidak mengenakan pakaian modis seperti di pesta. Ia mengenakan kemeja putih formal yang dibalut jas dokter bersih dengan papan nama tersemat di dada. Rambutnya disanggul rapi. Ia membawa sebuah buku catatan dan pulpen, tampak profesional. Namun aku bisa melihat ketegangan di pundaknya yang sedikit kaku dan caranya duduk yang terlalu tegak. Baginya, panggilan mendadak dari kantor direksi untuk sebuah evaluasi kinerja adalah sesuatu yang tidak biasa dan jelas membuatnya gugup. Kira-kira ini tentang apa ya, Dok? Bisik Sarah pada atasannya sambil meletakkan buku catatannya di atas meja yang dingin. Dr. Wibowo tersenyum menenangkan. Tenang saja, Sarah. Kinerjamu selama ini sangat baik. Mungkin ini tentang proyek baru, atau bisa jadi promosi. Jarang sekali direksi turun tangan langsung kalau bukan untuk sesuatu yang penting. Anggap saja ini pertanda baik. Sarah mengangguk, tampak sedikit lega oleh kata-kata seniornya, namun kegelisahan itu tidak sepenuhnya hilang dari matanya. Mereka duduk dalam keheningan yang canggung selama beberapa menit. Tepat pukul 10.05, aku memutuskan sudah waktunya. Aku menyerahkan cangkirku pada Dina yang berdiri di dekatku, merapikan blazer biru dongkerku, dan berjalan keluar dari ruang observasi menuju pintu utama ruang rapat. Pak Hendra sudah menungguku di sana. Ia mengangguk singkat, lalu membukakan pintu untukku. Aku melangkah masuk dengan langkah yang tenang dan terukur. Suara hak sepatuku yang beradu dengan lantai marmer menjadi satu-satunya bunyi di ruangan itu. Dr. Wibowo dan Sarah refleks berdiri dari kursi mereka. Mata Dr. Wibowo menunjukkan rasa hormat dan sedikit terkejut melihatku. Ia jelas mengenaliku. Namun, reaksi Sarah adalah apa yang kunantikan. Saat matanya bertemu dengan mataku, ekspresinya berubah drastis dalam sepersekian detik. Awalnya adalah kebingungan. Kenapa, Mbak Alina, yang sederhana dari pesta ulang tahun itu ada di sini? Kemudian, kebingungan itu berubah menjadi syok saat ia melihatku berjalan dengan otoritas penuh menuju kursi utama di ujung meja, kursi yang jelas-jelas diperuntukkan bagi pemimpin tertinggi. Pak Hendra mengikutiku dan duduk di kursi di sebelah kananku. Mulut Sarah sedikit terbuka. Matanya bergerak liar dari wajahku, ke Pak Hendra, lalu ke Dr. Wibowo yang menundukkan kepala dengan hormat ke arahku. Ia seperti sedang mencoba menyelesaikan sebuah teka-teki mustahil di kepalanya. Pak Hendra berdeham, memecah keheningan yang membekukan. Selamat pagi, Dr. Wibowo, Dr. Sarah. Terima kasih atas kehadirannya. Sebelumnya, mohon izin memperkenalkan. Di hadapan kita saat ini adalah Ibu Alina Adhitama, pendiri sekaligus Chief Executive Officer dari Adhitama Medica Hospital Group. Dunia Sarah seakan runtuh saat itu juga. Nama, Alina Adhitama, terdengar seperti guntur di telinganya. Wajahnya menjadi pucat pasi. Buku catatan yang tadi dipegangnya terlepas dari genggamannya yang melemas, jatuh ke lantai dengan bunyi, bluk, yang teredam. Ia akhirnya mengerti. Wanita yang dipermalukan oleh ibu mertuanya di pesta anak-anak. Wanita yang ia kasihani karena dianggap hidup susah. Wanita itu adalah big boss dari perusahaan tempat ia meniti karir impiannya.
Semua kesombongan dan kebanggaan yang diceritakan mertuanya menguap seketika, berubah menjadi debu kehinaan. "Silakan duduk," ucapku, suaraku tenang dan dingin, seolah tidak menyadari gempa bumi yang baru saja terjadi di dalam diri Sarah. Mereka berdua duduk dengan kaku. Sarah tampak seperti robot yang kehilangan dayanya. Aku membuka sebuah map di hadapanku, salinan dari berkas yang kubaca kemarin. "Baik, kita mulai saja. Selamat pagi sekali lagi. Tujuan pertemuan ini, seperti yang tertera di undangan, adalah untuk evaluasi." Aku menatap lurus ke arah Sarah, yang tidak berani mengangkat wajahnya. "Dokter Sarah Puspita, selama masa percobaan Anda, kami menerima banyak sekali laporan positif. Dokter Wibowo di sini memberikan Anda nilai A untuk kompetensi klinis." Dokter Wibowo mengangguk. "Betul, Bu. Dokter Sarah adalah salah satu dokter muda paling berbakat yang kami miliki." "Saya setuju," lanjutku, membalik halaman. "Namun, ada beberapa catatan kecil mengenai inisiatif dalam proyek non-klinis dan komunikasi interpersonal. Juga beberapa masukan dari pasien yang merasa sesi konsultasi agak terburu-buru. Ini tentu bukan masalah besar, Dokter Sarah. Namun, di Adhitama Medica, kami tidak hanya mencari dokter yang hebat secara klinis. Kami mencari pemimpin masa depan." Aku berhenti sejenak, membiarkan kata-kataku meresap. Sarah hanya bisa menunduk. Tangannya gemetar di atas pangkuannya. "Namun," kataku lagi, mengubah arah pembicaraan, "itu bisa kita bahas lain waktu. Agenda utama saya hari ini sedikit berbeda." Aku menekan sebuah tombol di meja, dan layar raksasa di dinding menyala, menampilkan judul besar, "Proyek Pengembangan Saya Pediatri Terpadu Adhitama Medica 2026. Ini adalah proyek masa depan kita. Sebuah pusat layanan anak-anak paling canggih di Asia Tenggara. Dan saya ingin mendengar masukan langsung dari praktisi di lapangan." Aku kembali menatap Sarah. Tatapanku tajam dan tanpa emosi. "Dokter Sarah, sebagai salah satu dokter andalan kami seperti yang selalu dibanggakan, coba berikan pandangan Anda. Dilihat dari proposal awal ini, apa tantangan terbesar dari sisi manajemen alur pasien dan integrasi data jika kita menggabungkan unit rawat jalan, rawat inap, dan unit gawat darurat anak dalam satu menara terpusat?" Pertanyaan itu menghantam Sarah seperti sebuah bogem mentah. Itu adalah pertanyaan level manajerial strategis, bukan pertanyaan klinis harian. Ia terdiam, otaknya yang cerdas seakan lumpuh. Ia menatap layar dengan nanar, lalu menatapku dengan putus asa. Saya. Ia tergagap. "Mungkin perlu koordinasi yang baik antar departemen." Itu adalah jawaban terlemah yang pernah kudengar. Dokter Wibowo tampak ingin membantu, tapi tatapanku menguncinya di kursinya. Aku membiarkan keheningan yang menyiksa itu menggantung selama 10 detik, sebelum akhirnya aku mematikan layar. Aku menutup map di hadapanku dengan pelan. "Saya mengerti," kataku dingin. "Pak Hendra, saya lihat di berkas Dokter Sarah, surat penawaran status kepegawaian tetapnya masih menunggu untuk ditandatangani." "Betul, Bu. Batas waktunya hari Jumat ini," jawab Pak Hendra. Aku menatap Sarah untuk terakhir kalinya. Matanya sudah berkaca-kaca. "Untuk saat ini, tunda proses finalisasi kontrak tersebut. Saya rasa, kita perlu melakukan evaluasi yang lebih komprehensif. Adhitama Medica membutuhkan individu yang siap 100%, tidak hanya dalam menangani pasien, tetapi juga dalam menghadapi tantangan korporat yang lebih besar." Aku berdiri. Rapat selesai. "Terima kasih atas waktu Anda, Dokter Wibowo, Dokter Sarah. Pak Hendra akan menghubungi Anda untuk penjadwalan selanjutnya." Tanpa menoleh lagi, aku berjalan keluar dari ruang rapat, meninggalkan Sarah Puspita yang terduduk lemas di kursinya. Karir impiannya, kebanggaan keluarga barunya, masa depannya yang kuat dan aman, semuanya kini menggantung pada seutas benang yang baru saja kuputuskan untuk kupegang. Pesan telah terkirim. Dan aku tahu, pesan ini akan sampai kepada orang yang benar-benar menjadi tujuanku, Ibu Ratna. Aku tidak langsung kembali ke mejaku setelah meninggalkan ruang rapat. Aku berjalan ke pantry eksekutif di ujung koridor, tempat yang sunyi dengan jendela besar yang menghadap sisi lain kota. Aku menyeduh secangkir teh hijau, membiarkan uap hangatnya menerpa wajahku.
Tanganku tidak gemetar. Jantungku berdebar dengan ritme yang stabil. Aku tidak merasakan euforia kemenangan yang meluap-luap, melainkan sebuah ketenangan yang dingin dan tegas. Sebuah tugas yang tak menyenangkan namun perlu, telah selesai dilaksanakan. Aku memutar ulang ekspresi di wajah Sarah saat kesadaran menghantamnya. Ada ketidakpercayaan, rasa ngeri, dan kehancuran total dalam sorot matanya. Aku tidak menikmati pemandangan itu. Sarah, pada dasarnya, adalah korban dari keadaan, korban dari ambisi mertuanya sendiri. Namun dalam permainan ini, pion terkadang harus dikorbankan untuk memberi pelajaran pada sang ratu. Aku bisa membayangkan dengan jelas apa yang terjadi setelah aku meninggalkan ruangan. Sarah mungkin tetap terpaku di kursinya selama beberapa menit, sementara Dr. Wibowo, yang serba salah, mencoba mengatakan sesuatu untuk menenangkannya. Kemudian, Sarah akan terhuyung-huyung keluar dari gedung Adhitama Tower, masuk ke mobilnya, dan di sanalah bendungan air matanya akan pecah. Telepon pertamanya pasti ditujukan pada Rian. Aku bisa mendengar percakapan mereka dalam benakku. Suara Sarah yang terseduh-seduh dan putus asa, mencoba menjelaskan kejadian yang terdengar gila dan tidak masuk akal. Dia, Alina, dia pemiliknya, Mas, dia CEO-nya. Lalu, kebingungan Rian yang perlahan berubah menjadi kepanikan. Apa maksudmu? Alina siapa? Tidak mungkin. Dan kemudian, kesadaran yang sama mengerikannya akan menghantamnya. Alina, mantan istrinya yang sederhana. Alina, ibu dari anaknya. Alina, wanita yang selalu diremehkan ibunya, adalah penguasa dari kerajaan medis tempat istrinya menggantungkan harapan. Dan setelah Rian, tentu saja, berita itu akan sampai pada sumber masalahnya, Bu Ratna. Domino terakhir yang paling penting, telah jatuh. Aku kembali ke kantorku, dan menghabiskan beberapa jam berikutnya dengan fokus penuh pada pekerjaan. Rapat, meninjau laporan, membalas email. Aku sengaja menenggelamkan diri dalam rutinitas, membiarkan waktu berjalan dan membiarkan kepanikan di seberang sana membusuk dan mencapai puncaknya. Aku tahu mereka akan menghubungiku. Itu bukan pertanyaan, jika, melainkan, kapan. Jawabannya datang pukul 4 sore. Ponsel pribadiku, yang tergeletak di samping laptopku, berdering nyaring. Nama, Mas Rian, kembali muncul di layar. Aku membiarkannya berdering 3 kali sebelum menjawab, sekadar untuk menegaskan siapa yang memegang kendali. Halo. Alina. Suara Rian di seberang terdengar panik, serak, dan penuh tuduhan. Tidak ada lagi permintaan maaf yang ragu-ragu seperti semalam. Apa yang sudah kamu lakukan? Kenapa kamu melakukan ini pada Sarah? Dia tidak punya salah apa-apa sama kamu. Aku bersandar di kursiku, menatap gedung-gedung pencakar langit di luar. Selamat sore, Mas Rian. Saya rasa Anda salah sambung. Jika ini mengenai keluhan terhadap Adhitama Medica, Anda bisa menyampaikannya melalui saluran layanan pelanggan kami. Jawaban dinginku yang formal itu membuatnya terdiam sejenak, seolah bingung harus merespons bagaimana. Jangan pura-pura tidak tahu, Al. Sarah pulang dalam keadaan hancur. Kontraknya kamu bekukan. Kamu pemilik rumah sakit itu? Sejak kapan? Kenapa kamu tidak pernah bilang? Aku tertawa kecil, tawa kering tanpa humor. Status kepemilikan sebuah grup perusahaan adalah informasi publik, Mas. Siapa saja bisa mengaksesnya jika mau mencari tahu. Mungkin lain kali, sebelum seseorang terlalu membanggakan sesuatu, ada baiknya melakukan sedikit riset terlebih dahulu. Sindiran telak itu membuatnya tercekat. Tapi kenapa? Al? Ini karena ibu? Karena kejadian di pesta Bima? Saya ulangi sekali lagi, kataku, nada suaraku kini berubah menjadi lebih tajam dan tegas, nada CEO yang tidak bisa dibantah. Urusan antara Adhitama Medica dengan para karyawannya adalah murni masalah profesional, berdasarkan evaluasi kinerja dan kebutuhan strategis perusahaan. Saya tidak akan mendiskusikan masalah internal perusahaan dengan pihak eksternal. Dan Anda, Mas Rian, adalah pihak eksternal. Tapi aku ayah Bima. Dan Sarah istriku. Protesnya, suaranya meninggi. Tiba-tiba, aku mendengar suara lain di latar belakang.
Suara wanita yang melengking, penuh amarah dan sama sekali tidak asing. Itu suara Bu Ratna. Kasih teleponnya sama Mama, Rian. Biar Mama yang bicara sama anak tidak tahu diuntung itu. Rian terdengar ragu. Tapi, Bu, berikan. Terdengar suara gerasak-gerusuk, lalu suara Rian lagi, kali ini lebih pelan. Alina, Ibu mau bicara? Tidak, potongku dengan cepat dan final. Apa? Saya tidak punya urusan bisnis maupun pribadi dengan Ibu Ratna. Urusan saya saat ini adalah dengan Dr. Sarah Puspita, karyawan saya. Jika ada yang ingin ia diskusikan lebih lanjut mengenai status kepegawaiannya, ia bisa membuat janji temu resmi melalui sekretaris saya. Sama seperti karyawan lainnya. Aku bisa mendengar napas Bu Ratna yang terengah-engah karena marah di seberang sana. Ia pasti sedang berusaha merebut telepon dari anaknya. Saya sibuk, Mas Rian. Selamat sore. Dan tanpa menunggu jawaban, aku memutuskan panggilan. Aku meletakkan ponselku di meja dengan pelan. Hening. Keheningan yang terasa begitu memuaskan. Aku baru saja menolak untuk berbicara dengan wanita yang selama bertahun-tahun telah menyiksaku secara verbal. Aku baru saja mereduksinya menjadi bukan siapa-siapa. Seseorang yang bahkan tidak layak mendapatkan waktuku barang sedetik pun. Pintu menuju kekuasaanku telah kututup rapat di depan wajahnya. Aku tahu, penolakan ini akan membuatnya jauh lebih marah dan terhina daripada pertemuan tatap muka manapun. Sekarang, bola sepenuhnya ada di tanganku. Mereka tidak bisa lagi menyerangku dengan kata-kata. Jika mereka ingin menyelamatkan karir menantu kebanggaan mereka harus datang kepadaku. Bukan sebagai keluarga, bukan sebagai lawan, melainkan sebagai pemohon. Dan aku akan menunggu. 2 hari berlalu dalam keheningan yang berat bagi mereka, namun terasa ringan dan normal bagiku. Hari Rabu dan Kamis kujalani seperti biasa. Pagi hari mengantar Bima ke sekolah, dilanjutkan dengan serangkaian rapat di kantor, menandatangani dokumen-dokumen penting, makan siang dengan klien, lalu sore hari menjemput Bima dan menghabiskan waktu berkualitas bersamanya. Duniaku terus berputar pada porosnya yang stabil. Seolah drama yang sedang berlangsung di kehidupan keluarga mantan suamiku hanyalah sebuah kerikil kecil di jalan tol yang kubangun sendiri. Aku sengaja tidak mencari tahu, tidak bertanya. Senjata terkuatku saat ini adalah keheningan. Aku tahu persis, di seberang sana, keheningan ini pasti terasa memekakan telinga. Mereka pasti sedang kalang kabut. Bu Ratna, dengan harga dirinya yang setinggi langit, tidak akan pernah mau mengakui kesalahannya. Ia pasti sedang menekan Rian dan Sarah untuk mencari jalan keluar lain, jalan keluar yang tidak mengharuskannya untuk merendahkan diri di hadapanku. Dugaanku terbukti benar pada hari Rabu sore. Pak Hendra mengirimiku pesan singkat melalui sistem komunikasi internal kami. Hendra, Direktur SDM, selamat sore, Bu. Sekadar info, Dr. Sarah Puspita baru saja menghubungi Departemen SDM, menanyakan status finalisasi kontraknya. Sesuai arahan, kami sampaikan bahwa statusnya masih dalam peninjauan lebih lanjut oleh Dewan Direksi, dan belum ada jadwal baru yang bisa kami informasikan. Ia terdengar sangat tertekan. Aku membaca pesan itu tanpa mengubah ekspresi wajahku. Alina, CEO, terima kasih atas laporannya, Pak. Tetap berpegang pada prosedur. Itu adalah upaya pertama mereka. Menghubungi jalur resmi, berharap menemukan jawaban yang berbeda. Mereka gagal. Tembok birokrasi yang kubangun terlalu kokoh untuk mereka tembus. Upaya kedua datang pada hari Kamis pagi. Kali ini lebih cerdik. Asistenku, Dina, masuk ruanganku dengan membawa sebuah tablet. Pagi, Bu. Ada email masuk dari Dr. Wibowo, Kepala Departemen Pediatri. Tampilkan perintahku. Dina menayangkannya di layar di depanku. Email itu ditulis dengan bahasa yang sangat sopan dan profesional. Dr. Wibowo memuji kembali kinerja klinis Dr. Sarah, mengakui catatan kecil dalam evaluasinya, namun memohon agar pihak manajemen mau mempertimbangkan kembali penundaan kontraknya. Ia menulis, kehilangan seorang dokter muda berbakat seperti Dr. Sarah akan menjadi kerugian bagi departemen kami. Ini adalah gerakan mereka yang lebih pintar. Menggunakan senior yang dihormati untuk melobi. Sayangnya, mereka tidak tahu bahwa dalam kerajaan ini,
Semua jalan pada akhirnya bermuara padaku. Aku mendiktekan balasanku pada Dina. Balas seperti ini, terima kasih atas masukan dan rekomendasi Anda, Dr. Wibowo. Dewan Direksi sangat menghargai pandangan Anda dan akan menjadikannya sebagai salah satu bahan pertimbangan utama dalam proses peninjauan yang sedang berlangsung. Kami akan menginformasikan keputusannya pada waktu yang tepat. Kirim. Baik, Bu, kata Dina sambil mengetik dengan cepat. Satu lagi pintu telah kututup dengan sopan di depan wajah mereka. Aku tidak menolak, aku juga tidak mengiyakan. Aku hanya menunda, membiarkan mereka tergantung dalam ketidakpastian yang menyiksa. Aku tahu, setelah 2 kegagalan ini, tingkat keputusasaan mereka akan meningkat drastis. Bu Ratna pasti sudah diambang ledakan amarah dan frustrasi. Dan benar saja, puncaknya terjadi sore itu juga. Sekitar pukul 3, interkom di mejaku berbunyi. Suara Dina terdengar sedikit ragu. Maaf, Bu Alina. Ada Bapak Rian di lobi utama. Ia tidak punya janji temu, tapi bersikeras ingin bertemu dengan Ibu. Katanya sangat mendesak dan menyangkut masalah keluarga. Aku menghela napas panjang. Jadi, mereka akhirnya beralih ke cara-cara yang kurang profesional. Datang tanpa diundang, mencoba menerobos masuk ke dalam bentengku. Dia datang sendiri? Tanyaku. Betul, Bu. Sendirian. Petugas resepsionis kami melaporkan beliau tampak agak kacau. Aku bisa membayangkannya. Rian, yang selalu berusaha menjaga citranya, kini pasti tampak kusut dan putus asa. Didorong oleh desakan ibunya dan tangisan istrinya, ia terpaksa melakukan hal yang paling ia benci, konfrontasi. Tapi aku tidak akan memberinya panggung itu. Tidak di wilayahku. Dina, tolong sampaikan pada resepsionis pesan berikut. Kata per kata, ujarku dengan suara yang tenang dan berwibawa. Sampaikan pada Bapak Rian, bahwa Ibu Alina Adhitama sedang berada dalam rangkaian rapat yang tidak bisa diganggu hingga malam hari. Jika ada urusan pribadi yang ingin dibicarakan, beliau dipersilakan untuk mencoba mengatur jadwal melalui Anda selaku sekretaris eksekutif, dan akan disesuaikan dengan ketersediaan waktu Ibu Alina. Namun, jika kedatangannya adalah untuk membahas urusan kepegawaian Dr. Sarah Puspita, kami tegaskan bahwa Bapak Rian bukanlah pihak yang relevan untuk berdiskusi. Terima kasih. Baik, Bu. Pesan akan saya sampaikan persis seperti itu. Aku memutar kursiku menghadap jendela kaca raksasa, menatap lalu lintas yang padat di bawah sana. Aku tidak perlu melihatnya. Aku tahu persis apa yang terjadi. Seorang resepsionis yang terlatih akan menyampaikan pesanku dengan nada sopan namun final. Rian akan berdiri di sana, di tengah lobi yang megah dan sibuk, dipandangi oleh orang-orang yang lalu lalang. Ia akan merasa kecil, tidak penting, dan benar-benar tidak berdaya. Dia, mantan suamiku, baru saja ditolak di depan pintu duniaku. Ditolak oleh prosedur, oleh jadwal, oleh tembok profesionalisme yang tidak bisa ia panjat. Ini adalah penolakan ketiga. Pukulan telak yang ketiga. Mereka sudah mencoba jalur resmi, jalur lobi, dan sekarang jalur paksa. Semuanya gagal. Kini, hanya tersisa satu jalan. Satu-satunya jalan yang sejak awal ingin kuhindari oleh Bu Ratna. Jalan itu adalah meruntuhkan harga dirinya, menelan kesombongannya, dan datang memohon kepadaku. Dan aku tahu, setelah hari ini, kedatangannya hanya tinggal menunggu waktu. Senin pagi, 15 September 2025. Seminggu lebih telah berlalu sejak dunianya Bu Ratna dijungkir balikan. Bagiku, pagi itu dimulai seperti biasa. Aroma kopi hitam yang baru diseduh memenuhi dapurku yang modern, sementara Bima dengan seragam sekolahnya yang rapi sedang menghabiskan sereal coklatnya di meja makan, kakinya berayun-ayun riang. Ini adalah ritual pagi kami, momen-momen damai sebelum kami berdua memulai kesibukan masing-masing. Setelah Rian dipermalukan di lobi kantorku hari Kamis lalu, tidak ada lagi upaya komunikasi dari mereka selama akhir pekan. Aku tahu apa artinya keheningan itu. Itu adalah suara dari ego yang sedang berperang dengan keputusasaan. Bu Ratna pasti menghabiskan akhir pekannya mencoba mencari cara lain, memutar otaknya untuk menemukan jalan keluar yang tidak melibatkan kata maaf. Namun, semua jalan buntu, dan kini ia berdiri di depan gerbang terakhir. Gerbang rumahku.
Bel pintu berbunyi tepat saat aku selesai mengikat tali sepatu Bima. Terlalu pagi untuk seorang tamu. Aku melirik jam dinding, pukul 7.15. Siapa? Ma? Tanya Bima. Sebentar ya, sayang, kataku sambil mengusap kepalanya. Aku berjalan ke depan, sedikit mengintip dari jendela sebelum membuka pintu. Jantungku berdetak sedikit lebih cepat saat melihat sosok yang berdiri di teras. Bu Ratna. Ia tidak datang dengan amarah yang meledak-ledak. Ia datang dengan strategi. Pakaiannya hari ini lebih kalem, sebuah blus batik sutra dengan warna-warna teduh. Wajahnya yang biasanya dihiasi riasan tebal kini tampak lebih tipis, menampilkan gurat-gurat kelelahan di sekitar matanya. Ia bahkan mencoba memasang seulas senyum, meski terlihat kaku dan dipaksakan. Di tangannya, ia membawa sebuah keranjang buah yang tampak mahal. Sebuah sesajen perdamaian. Aku membuka pintu. Selamat pagi, Bu, sapaku datar, tidak menunjukkan keterkejutan. Pagi, Alina, sayang, sapanya balik, suaranya dibuat seramah mungkin. Itu terdengar sangat salah di telingaku. Maaf ya pagi-pagi datang. Ibu, cuma mau mampir sebentar. Ini, ada sedikit buah untuk Bima. Aku menerima keranjang buah itu tanpa banyak komentar. Terima kasih. Silakan masuk. Aku mempersilakannya duduk di ruang tamu, sementara aku memanggil Bima untuk segera bersiap berangkat. Aku sengaja tidak menyuruh Bima menyalami neneknya. Aku hanya berkata, Bima, tunggu di mobil ya. Mama antar sekarang. Bima yang merasakan ketegangan di udara, hanya mengangguk patuh dan bergegas keluar. Setelah memastikan Bima aman di dalam mobil bersama sopir yang akan mengantarnya, aku kembali ke ruang tamu. Aku duduk di sofa tunggal yang berhadapan dengannya, menciptakan jarak yang jelas. Aku tidak menawarkan minum. Aku hanya menunggu. Alina, ia memulai, suaranya masih dijaga agar terdengar lembut. Sudah seminggu lebih ini ibu tidak bisa tidur. Rian dan Sarah juga murung terus di rumah. Kasihan mereka. Ia berhenti, mengharapkanku merespons. Aku hanya menatapnya, diam. Melihat taktik simpatinya tidak berhasil, ia melanjutkan. Ibu tahu, mungkin ibu ada salah kata waktu di pesta ulang tahun Bima. Namanya juga orang tua, kadang bicaranya suka tidak dipikir. Ya sudahlah, Al, jangan dimasukkan ke hati. Kita ini kan, bagaimanapun juga pernah jadi keluarga. Anggap saja Bima sebagai pengikat kita. Aku hampir tertawa mendengarnya. Sebuah non-permintaan maaf yang dibungkus dengan manipulasi murahan, menggunakan cucunya sendiri sebagai tameng. Jadi, kedatangan ibu ke sini pagi ini adalah untuk meminta saya melupakan ucapan ibu di pesta itu, tanyaku dengan suara tenang. Iya, anggap saja tidak pernah terjadi, katanya cepat, terlihat lega karena mengira aku mulai luluh. Dan soal pekerjaan Sarah tolonglah, Al. Kasihan dia. Dia sudah bekerja keras untuk sampai di posisinya sekarang. Masa depan Rian juga bergantung padanya. Tolonglah, demi Bima. Jangan sampai cucu ibu nanti lihat ayahnya susah. Di sanalah kesabaranku mencapai batasnya. Cukup, Bu, kataku, nadaku berubah dingin, memotong kalimatnya. Senyum palsu di wajahnya langsung lenyap. Jangan pernah lagi membawa-bawa nama anak saya untuk menutupi kesalahan Anda. Aku mencondongkan tubuhku sedikit ke depan. Mari kita bicara terus terang. Anda tidak datang ke sini karena menyesal. Anda datang karena semua jalan lain sudah tertutup. Anda datang karena putus asa. Jadi, mari kita berhenti berpura-pura. Wajahnya memerah karena marah dan terhina. Topeng keramahannya pecah berkeping-keping. Kamu ini sombong sekali, Alina. Dulu kamu bukan siapa-siapa. Sekarang baru punya kuasa sedikit sudah berani menginjak-injak orang tua. Saya tidak pernah menginjak-injak siapapun, balasku tegas. Saya hanya menarik garis batas. Garis batas penghormatan yang selama bertahun-tahun selalu Anda langgar. Anda datang ke rumah saya, di hari ulang tahun anak saya, dan dengan sengaja mempermalukan saya di depan semua orang. Anda pikir itu masalah? Salah kata? Ia terdiam, tak bisa menjawab. Anda pikir saya menghancurkan karir Sarah? Tidak. Anda yang melakukannya.
Anda yang menjadikan karir menantu Anda sebagai piala untuk dipamerkan dan senjata untuk merendahkan saya. Tanpa Anda sadari, Anda menempatkannya tepat di garis bidik saya. Ia menatapku dengan mata berkaca-kaca, campuran antara amarah dan keputusasaan. Lalu mau kamu apa sekarang? Kamu mau kami semua bersujud memohon padamu? Teriaknya frustrasi. Yang saya mau sangat sederhana. Jawabku, suaraku kembali tenang namun mematikan. Saya mau sebuah pertanggungjawaban. Bukan sandiwara seperti ini. Aku berdiri, menandakan bahwa pertemuan ini sudah selesai. Jika Anda benar-benar ingin menyelesaikan ini, ada dua hal yang harus terjadi. Pertama, saya mau Sarah, sebagai seorang profesional, datang ke kantor saya, membuat janji temu resmi, dan meminta maaf secara langsung atas perannya dalam insiden itu. Kedua, saya mau Anda, Bu Ratna, meminta maaf. Bukan pada saya, tapi pada Bima. Karena Anda telah menodai hari bahagianya dengan keegoisan Anda. Aku berjalan ke arah pintu dan membukanya. Setelah dua hal itu terjadi dengan tulus, baru saya akan mempertimbangkan kembali status kontrak Dr. Sarah. Selain itu, tidak ada yang perlu kita bicarakan lagi. Silakan. Bu Ratna menatapku dengan tatapan tak percaya. Ia datang untuk bernegosiasi, tapi ia malah diberi ultimatum yang menghancurkan harga dirinya. Dengan wajah yang kaku karena amarah, ia berdiri dan berjalan keluar tanpa sepatah kata pun. Aku menutup pintu di belakangnya. Pertarungan pagi ini selesai. Aku telah menolak tawarannya, membongkar kepalsuannya, dan memberikan syarat penyerahan diriku. Sekarang, pilihannya ada di tangan mereka. Menelan harga diri mereka, atau membiarkan menantu kebanggaan mereka kehilangan segalanya. Setelah Bu Ratna pergi, hawa di rumahku terasa lebih ringan. Aku membuka jendela ruang tamu lebar-lebar, membiarkan angin pagi masuk dan seolah-olah menyapu bersih sisa-sisa energi negatif dari kunjungannya yang penuh kepalsuan. Ultimatum itu telah keluar dari mulutku, bukan karena dorongan emosi, melainkan dari sebuah keyakinan yang dingin dan jernih. Kini, tidak ada lagi yang bisa kulakukan selain menunggu. Di kantor, aku bekerja dengan fokus yang tajam. Pikiranku tidak lagi dipenuhi oleh strategi untuk menghadapi mereka, melainkan kembali pada tugas-tugas yang sesungguhnya. Meninjau proposal anggaran, membahas strategi pemasaran digital, dan menyetujui rencana pembelian peralatan medis baru. Aku telah menempatkan bidak caturku di posisi yang tepat. Sekarang giliran lawan yang bergerak, dan aku tahu, gerakan mereka akan penuh dengan kepanikan. Aku sudah menginstruksikan Dina, asistenku, di pagi hari. Dina, jika ada permintaan janji temu dari Dr. Sarah Puspita, segera jadwalkan untuk slot waktu paling awal yang tersedia besok pagi. Prioritaskan. Baik, Bu. Akan saya siapkan. Jawabnya, seperti biasa, tanpa bertanya. Waktu berjalan. Pagi berganti siang, dan siang mulai bergeser menuju sore. Tidak ada kabar apapun, tidak ada telepon, tidak ada email. Untuk sesaat, aku bertanya-tanya apakah Bu Ratna benar-benar sekeras kepala itu. Apakah ia rela mengorbankan karir menantunya hanya demi mempertahankan harga dirinya? Jawabannya datang tepat pukul 5 sore, saat aku sedang bersiap-siap untuk pulang. Bukan dari Dina, bukan dari Rian, apalagi Bu Ratna. Telepon itu datang dari Sarah sendiri, ke nomor ponsel pribadiku yang entah ia dapatkan dari mana, kemungkinan besar dari Rian. Aku mengangkatnya. Tidak ada sapaan. Yang terdengar hanyalah isak tangis yang tertahan. Mbak Alina. Suara Sarah terdengar parau dan putus asa. Sangat berbeda dari nada bangga yang samar-samar kudengar di pesta ulang tahun Bima. Ya, Sarah, jawabku tenang. Aku tidak menunjukkan simpati berlebihan, tapi aku juga tidak bersikap dingin. Aku hanya mendengarkan. Saya mohon, Mbak, saya mohon. Isaknya semakin menjadi. Saya sudah tidak tahu harus bagaimana lagi. Aku memberinya waktu beberapa detik untuk menenangkan diri. Apa yang terjadi? Dari sela-sela isak tangisnya, ia mulai bercerita. Dan ceritanya melukiskan dengan jelas sebuah kekacauan, sebuah perang internal yang meledak di rumah tangganya. Setelah kembali dari rumahku pagi tadi, Bu Ratna meledak dalam amarah. Ia menuduhku sombong, tidak tahu berterima kasih, dan pendendam.
Ia menceritakan ulang ultimatumku dengan versi yang didramatisir, membuatnya seolah-olah aku meminta mereka sekeluarga untuk merangkak di kakiku. Mama bilang, suara Sarah bergetar, Mama tidak akan pernah mau minta maaf pada Bima untuk hal sepele seperti itu. Katanya itu akan menjatuhkan harga dirinya sebagai orang tua. Dia bilang, lebih baik saya cari kerja di rumah sakit lain daripada harus menuruti kemauan Mbak Alina. Aku bisa membayangkan betapa murkanya Bu Ratna. Baginya, meminta maaf kepada seorang anak kecil atas keegoisannya sendiri adalah sebuah kekalahan total yang tidak bisa ia terima. Lalu saya coba jelaskan, Mbak, lanjut Sarah. Saya bilang ke Mama, mencari pekerjaan sebagai dokter spesialis di rumah sakit besar lain itu tidak mudah. Apalagi kalau riwayat pekerjaan saya di Adhitama Medica berakhir seperti ini, dengan kontrak yang dibatalkan itu bisa menghancurkan reputasi dan karir saya selamanya. Tidak akan ada rumah sakit besar yang mau menerima saya. Disinilah retakan itu muncul. Untuk pertama kalinya, kepentingan Sarah dan kepentingan Bu Ratna tidak lagi berjalan seiringan. Sarah, seorang profesional yang pragmatis, mengerti betul konsekuensi dari tindakan ini. Sementara Bu Ratna, yang dibutakan oleh egonya, hanya peduli pada harga dirinya sendiri. Kami bertengkar hebat. Mbak, saya akhirnya berani melawan. Akunya dengan suara lirih. Saya bilang pada Mama, ini semua terjadi karena kesombongan Mama. Mama yang memulai semua ini di pesta Bima. Mas Rian hanya diam saja. Dia tidak berani membela saya, tidak juga berani menentang ibunya. Aku menghela napas. Tentu saja Rian hanya diam. Itu adalah peran yang paling ia kuasai. Saya sudah tidak peduli lagi, Mbak, kata Sarah dengan nada pasrah. Karir yang saya bangun susah payah ada di ujung tanduk. Saya akan lakukan apa yang Mbak minta. Syarat yang pertama, saya akan penuhi. Saya akan datang ke kantor besok. Saya akan minta maaf secara resmi. Permohonannya terdengar tulus, lahir dari keputusasaan yang murni. Pion ini akhirnya sadar bahwa ia sedang dikorbankan, dan ia memutuskan untuk menyelamatkan dirinya sendiri. Baiklah, Sarah, jawabku. Nadaku sedikit melunak. Aku menghargai keberaniannya untuk akhirnya melawan arus. Syarat saya tidak berubah. Hubungi sekretaris saya sekarang juga, buat janji temu untuk besok pagi. Datanglah sebagai seorang profesional. Itu adalah langkah pertama yang benar. Dan syarat yang kedua, Mbak, soal mama mertua saya, tanyanya ragu. Itu adalah pertarunganmu dan suamimu, bukan pertarunganku, jawabku tegas. Tapi perlu kamu tahu, keputusan akhir saya mengenai masa depanmu di Adhitama Medica akan sangat bergantung pada terpenuhinya kedua syarat tersebut. Satu saja tidak cukup. Aku memberinya jalan keluar, tapi jalan itu masih menanjak dan terjal. Aku ingin melihat seberapa besar usaha mereka untuk memperbaiki kerusakan yang telah mereka ciptakan. Saya mengerti, Mbak. Terima kasih. Setelah menutup telepon, aku menatap kosong ke arah jendela kantorku yang sudah mulai gelap. Benteng pertahanan musuh telah retak dari dalam. Sarah, piala kebanggaan Bu Ratna, telah berbalik arah dan memilih untuk menyerah. Kini, hanya tersisa sang ratu di atas papan catur. Sendirian, marah, dan kehabisan pilihan. Pertanyaannya sekarang adalah, apakah seorang ratu yang angkuh lebih memilih untuk kehilangan segalanya daripada mengakui bahwa ia telah salah langkah? Besok, kita akan mendapatkan sebagian dari jawabannya. Langit Jakarta tampak cerah dari jendela kantorku di lantai 30. Aku sudah menyelesaikan rapat pagiku dengan tim keuangan lebih awal dari jadwal. Kini, aku duduk di mejaku yang rapi, menatap jadwal digital yang ditampilkan di tabletku. Ada satu agenda yang kuberi tanda khusus. Pukul 10, janji temu, Dokter Sarah Puspita. Langkah pertama dari penyerahan diri mereka akan terjadi hari ini. Setelah panggilan teleponnya yang penuh isak tangis kemarin, Sarah, melalui email resmi yang dikirimkan pada Dina, telah meminta jadwal untuk bertemu. Aku sengaja memilih kantorku sebagai lokasi pertemuan, bukan ruang rapat dewan. Ruang rapat dewan adalah tempat untuk eksekusi korporat yang dingin. Kantorku adalah pusat kekuasaanku yang lebih personal. Aku ingin ia melihatku di singgasanaku, di tempat di mana aku adalah Alina Adhitama seutuhnya. Tepat pukul 9.58,
Interkom berbunyi. "Ibu, Dokter Sarah Puspita sudah tiba," lapor Dina. "Persilakan masuk dalam 2 menit," jawabku. Aku menggunakan jeda waktu itu untuk mempersiapkan mentalku, bukan karena gugup, tetapi untuk memastikan aku menghadapi situasi ini dengan kepala dingin, sebagai seorang pemimpin, bukan sebagai wanita yang tersakiti. Pintu ruanganku yang tinggi terbuka tanpa suara, dan Sarah melangkah masuk. Penampilannya hari ini sangat berbeda. Ia mengenakan blus sederhana berwarna krem dan celana bahan hitam. Tidak ada jas dokter, tidak ada aura kebanggaan. Wajahnya pucat dan matanya sedikit bengkak, sisa dari tangisannya kemarin. Ia berjalan ke arah mejaku dengan langkah ragu, tangannya saling meremas di depan tubuhnya, sebuah gestur kegelisahan yang kentara. "Silakan duduk, Dokter Sarah," kataku, menunjuk kursi tamu di depan mejaku. Suaraku kubuat netral. Ia duduk dengan kaku di ujung kursi, seolah tidak berani bersandar. Aku tidak mengatakan apa-apa lagi. Aku membiarkan keheningan mengisi ruangan yang luas itu, keheningan yang hanya dipecah oleh detak pelan jam dinding digital. Aku ingin ia yang memulai. Ini adalah panggungnya. Setelah hampir setengah menit yang terasa seperti selamanya, ia akhirnya mengangkat wajahnya. Matanya berkaca-kaca. "Ibu Alina," ia memulai, suaranya bergetar. Saya datang ke sini untuk meminta maaf." Ia mengambil napas dalam-dalam, berusaha mengendalikan emosinya. "Saya dengan tulus meminta maaf atas sikap dan perilaku saya di pesta ulang tahun Bima. Saya seharusnya tidak ikut serta dalam sandiwara yang diciptakan oleh ibu mertua saya. Saya membiarkan diri saya menjadi bagian dari usahanya untuk merendahkan ibu. Itu tidak profesional, tidak pantas, dan salah. Saya sangat menyesal." Ia berhenti sejenak, menelan ludah. Saya juga ingin meminta maaf karena telah meremehkan ibu. Saya mengaku, saya terpengaruh oleh cerita mereka. Saya memandang ibu sebelah mata, dan saya merasa sangat malu atas kebodohan saya sendiri. Saya sama sekali tidak tahu siapa ibu sebenarnya, dan saya telah bersikap lancang. Permintaan maafnya terdengar tulus. Kata-katanya tidak lagi dipenuhi kepalsuan seperti upaya Bu Ratna kemarin. Ini adalah suara seseorang yang karirnya berada di ujung tanduk, dan akhirnya menyadari letak kesalahannya. "Karir saya di Adhitama Medica adalah segalanya bagi saya, Bu," lanjutnya, air mata mulai mengalir di pipinya. "Saya sudah bekerja sangat keras untuk bisa sampai di sini. Saya mohon ibu mau memberikan saya kesempatan kedua. Saya akan melakukan apapun untuk membuktikan bahwa saya layak. Saya mohon, Bu, jangan hancurkan masa depan saya." Ia menundukkan kepalanya, bahunya terguncang oleh isak tangis yang tak bisa lagi ia tahan. Aku membiarkannya menangis selama beberapa saat, memberinya ruang untuk melepaskan semua tekanan yang ia rasakan. Setelah isaknya sedikit mereda, aku akhirnya angkat bicara. "Saya terima permintaan maaf Anda, Dokter Sarah," kataku dengan suara yang tenang namun tegas. Ia mengangkat kepalanya, matanya penuh harapan. "Berdirilah," ujar Kiku. Ia tampak bingung, namun menurut. "Lihatlah keluar jendela itu." Ia berjalan ragu ke arah dinding kaca, menatap pemandangan kota di bawah kami. "Adhitama Medica," aku memulai, suaraku ikut mengalun pelan. "Tidak dibangun dalam semalam. Rumah sakit ini dibangun di atas prinsip integritas, profesionalisme, dan yang terpenting, rasa hormat. Hormat pada pasien, hormat pada kolega, dan hormat pada sesama manusia. Apa yang Anda dan ibu mertua Anda lakukan di pesta itu, bertentangan dengan semua nilai yang saya tanamkan di perusahaan ini." Aku berdiri dan berjalan mendekat, berdiri beberapa langkah di belakangnya. "Anda adalah dokter yang cerdas. Berkas Anda membuktikannya. Tapi kecerdasan tanpa kebijaksanaan adalah hal yang sia-sia. Anda membiarkan diri Anda menjadi alat untuk keangkuhan orang lain. Anda lupa bahwa sumpah dokter bukan hanya tentang menyembuhkan penyakit fisik, tapi juga tentang menjaga martabat kemanusiaan. Termasuk martabat Anda sendiri." Sarah hanya bisa menunduk, mendengarkan setiap kata-kataku yang seperti pisau bedah, membedah kesalahannya dengan presisi. "Hari ini, dengan datang ke sini dan mengakui kesalahan Anda telah menunjukkan bahwa Anda masih bisa belajar. Anda sudah memenuhi syarat pertama dari saya." Harapan di matanya menyala kembali.
Jadi kontrak saya, Bu? Saya akan meminta Pak Hendra untuk mencabut status pembekuan pada kontrak Anda, kataku. Wajahnya langsung berseri. Namun, tambahku cepat, memudarkan kembali senyumnya. Saya belum akan menandatanganinya. Statusnya kini kembali menjadi menunggu persetujuan akhir dari CEO. Aku kembali ke mejaku. Persetujuan akhir itu, seperti yang saya katakan kemarin, bergantung sepenuhnya pada pemenuhan syarat kedua. Itu adalah tugas yang lebih sulit, dan itu bukan lagi di tangan saya. Aku menatapnya lurus-lurus. Sekarang, Anda boleh kembali bekerja. Buktikan melalui kinerja Anda bahwa permintaan maaf Anda hari ini bukanlah sekadar kata-kata. Selebihnya, selesaikan masalah di rumah Anda. Sarah menatapku dengan campuran rasa terima kasih, hormat, dan ketakutan. Ia tahu ia baru saja diberi kesempatan, seutas tali untuk berpegangan di tepi jurang. Tapi ia juga tahu, ia kini harus kembali ke sarang singa dan membujuk sang singa betina tua untuk menundukkan kepalanya. Baik, Bu. Saya mengerti. Terima kasih, Bu. Terima kasih banyak, ucapnya lirih. Setelah ia meninggalkan ruanganku, aku duduk kembali. Langkah pertama telah selesai. Sebuah permintaan maaf yang tulus telah diberikan. Kini, tinggal menunggu langkah kedua dan yang paling mustahil. Permintaan maaf dari seorang wanita yang harga dirinya lebih berharga daripada apapun. Pertarungan kini berpindah dari kantorku ke ruang keluarga mereka. Sore itu, aku sengaja pulang dari kantor lebih awal. Pertemuanku dengan Sarah pagi tadi menguras energi emosionalku lebih dari yang kusadari. Saat aku duduk di ruang kerjaku di rumah, secangkir teh hangat di tangan, aku merenungkan apa yang sedang terjadi di kediaman Rian saat ini. Sarah pasti sudah tiba di rumah, membawa berita yang separuh baik dan separuh buruk. Sebuah pedang Damocles yang kini tergantung tepat di atas kepala Bu Ratna. Aku tidak perlu menunggu lama untuk mengetahui hasilnya. Sekitar pukul 5:30 sore, saat Bima sedang mengerjakan PR-nya di meja ruang keluarga dan aku sedang memotong buah untuknya, ponselku berdering. Nama Rian muncul di layar. Ini adalah panggilan ketiga darinya dalam seminggu terakhir, dan aku bisa merasakan bahwa nada panggilan kali ini akan sangat berbeda dari dua yang sebelumnya. Aku menjawabnya, membawanya ke sudut dapur yang lebih tenang. Ya, Rian. Tidak ada lagi teriakan panik atau tuduhan. Yang ada hanyalah suara seorang pria yang lelah, benar-benar lelah sampai ke tulang. Alina. Desahnya. Aku menunggu. Sarah sudah cerita semuanya. Lanjutnya, tentang pertemuannya denganmu pagi ini, tentang kontraknya dan tentang syarat yang tersisa. Lalu, tanyaku singkat. Terdengar helaan napas panjang di seberang sana, diikuti suara gemerisik. Sepertinya ia sedang berjalan mencari tempat yang lebih privat. Kami bertengkar hebat sore ini, Al. Mungkin pertengkaran paling besar yang pernah terjadi di rumah ini. Aku bisa membayangkan pemandangannya. Sarah yang menyampaikan hasil pertemuannya. Bu Ratna yang pasti murka karena merasa posisinya sebagai penentu nasib keluarga telah direbut. Dan Rian, yang selama ini selalu menjadi penonton, akhirnya terpaksa turun ke arena. Ibu tidak terima, Rian melanjutkan, suaranya terdengar getir. Dia bilang kamu sengaja melakukan ini untuk mempermalukannya. Dia berteriak, lebih baik Sarah tidak usah kerja di sana lagi daripada ibu harus mengemis maaf pada anak itu. Dia tidak mau, Al. Dia benar-benar menolak untuk minta maaf pada Bima. Tentu saja dia menolak. Aku sudah menduganya. Itu akan menjadi penghancuran total dari citra diri yang telah ia bangun seumur hidupnya. Lalu, apa keputusanmu? Tanyaku, memberinya pertanyaan yang seharusnya sudah kutanyakan bertahun-tahun yang lalu. Hening sejenak. Dan kemudian, untuk pertama kalinya, aku mendengar sesuatu yang berbeda dalam suara Rian. Bukan lagi suara anak mama yang lemah, melainkan suara seorang suami dan ayah yang putus asa. Aku sudah tidak tahan lagi, Al, katanya pelan. Aku melihat istriku pulang kerja sambil menangis setiap hari selama seminggu ini. Aku melihat masa depan kami hampir hancur. Dan itu semua, karena keangkuhan ibu yang tidak ada habisnya. Aku akhirnya bilang, cukup. Aku mendengarkan dengan saksama. Ini adalah momen yang tidak pernah kusangka akan datang.
Aku bilang pada ibu. Suara Rian bergetar, tapi kali ini karena emosi yang kuat, bukan karena kelemahan. Aku bilang, cukup, Bu. Apa ibu tidak lihat? Semua ini jadi berantakan karena ibu. Sarah hampir kehilangan pekerjaannya, dan aku tidak akan membiarkan itu terjadi. Untuk pertama kalinya, aku melawannya, Al. Aku membela istriku. Lalu aku memberinya pilihan. Lanjut Rian. Aku bilang padanya, besok kita akan datang ke rumah Alina. Ibu akan meminta maaf pada Bima di depan kami semua. Jika ibu menolak, maka Sarah dan aku akan pindah dari rumah ini. Minggu depan juga kami akan cari kontrakan. Kami akan memulai hidup kami sendiri, tanpa campur tangan ibu lagi. Aku tertegun. Rian, mantan suamiku yang penurut itu, baru saja memberikan ultimatum kepada ibunya sendiri. Ia akhirnya memotong tali pusar yang selama ini melilit lehernya. Bukan karena cinta yang besar padaku di masa lalu, atau bahkan pada istrinya saat ini, melainkan karena dorongan paling mendasar, keinginan untuk bertahan hidup. Ia terpaksa menjadi dewasa. Dia hanya diam. Lalu masuk ke kamarnya dan membanting pintu. Kata Rian, mengakhiri ceritanya. Aku tidak tahu apa yang akan dia putuskan. Tapi aku dan Sarah sudah bulat. Keputusan kami tidak akan berubah. Kemudian, suaranya melembut, penuh permohonan. Jadi, Al, bolehkah kami datang besok sore? Setelah kamu pulang kerja. Aku, Sarah, dan mudah-mudahan, Ibu. Kami ingin memenuhi syarat kedua. Tolong beri kami satu kesempatan terakhir untuk memperbaiki ini. Aku menutup mata sejenak. Kemenanganku terasa aneh. Bukan kemenangan yang manis, melainkan kemenangan yang logis dan tak terhindarkan. Aku telah menyalakan api yang memaksa mereka untuk menghancurkan dan membangun kembali fondasi keluarga mereka sendiri. Baiklah, Rian, jawabku akhirnya. Besok sore, pukul 4, aku dan Bima sudah di rumah. Datanglah. Terima kasih, Al. Terima kasih. Tapi satu hal, potongku, suaraku kembali tegas. Pastikan ibumu datang dengan niat yang tulus. Anakku tidak pantas dijadikan penonton dalam sandiwara kalian lagi. Aku akan usahakan. Terima kasih, Alina. Panggilan telepon berakhir. Aku meletakkan ponselku di meja. Jadi, sudah diputuskan. Besok sore, drama ini akan mencapai babak finalnya. Sang ratu yang angkuh, setelah dimakzulkan oleh putranya sendiri, akan datang ke istanaku. Bukan untuk berperang, bukan untuk bernegosiasi, tetapi untuk menundukkan mahkotanya. Aku berjalan ke ruang keluarga, melihat Bima yang masih asyik dengan buku gambarnya. Aku harus mempersiapkannya untuk besok. Bukan tentang kemenangan atau kekalahan, tapi tentang sebuah pelajaran sederhana, bahwa kata maaf adalah kata yang kuat, dan setiap orang, tidak peduli setua atau sehebat apapun mereka, harus belajar untuk mengucapkannya saat mereka salah. Senin sore, pukul 3:30. Rumahku terasa sunyi, namun keheningan itu syarat dengan penantian. Aku sudah menjemput Bima dari sekolah 1 jam yang lalu. Biasanya, ini adalah waktu kami untuk bersantai, makan camilan, dan mengobrol tentang harinya di sekolah. Tapi hari ini berbeda. Ada sebuah awan penantian yang menggantung di udara, yang bisa kurasakan meskipun Bima tidak. Aku harus mempersiapkannya, tentu saja, dengan cara yang paling lembut. Sambil meletakkan segelas susu dan sepiring biskuit di depannya, aku duduk di sebelahnya di karpet. Bima, sayang, ujarku pelan sambil mengelus rambutnya. Sebentar lagi, Nenek Ratna, Ayah Rian, dan Tante Sarah mau datang ke sini sebentar. Bima mendongak dari gambar pahlawan supernya, matanya yang besar menatapku. Mau ada apa, Ma? Gak ada apa-apa, kok, aku tersenyum menenangkan. Nenek Ratna ada sesuatu yang penting mau diomongin sama Bima. Nanti, apapun yang nenek bilang, Bima dengarkan baik-baik, ya? Tidak perlu takut, tidak perlu bingung. Mama ada di sini, duduk di sebelah Bima. Ia mengangguk, tampak sedikit bingung tapi tidak takut. Oke, Ma. Dan ia pun kembali pada krayon dan kertasnya. Kepolosannya adalah perisai sekaligus alasan mengapa aku harus melakukan ini semua.
Aku tidak sedang mempersiapkannya untuk sebuah pertarungan, melainkan untuk sebuah momen penyembuhan yang tidak ia sadari ia butuhkan. Waktu merayap pelan. Detik jam di dinding seolah berdetak lebih keras dari biasanya. Aku membuat teko teh melati, bukan karena aku menginginkannya, tetapi karena tanganku butuh kesibukan. Pikiranku tenang, hatiku mantap. Tidak ada lagi keraguan. Tepat pukul 4, bel pintu berbunyi. 1 kali. Terdengar ragu, hampir malu-malu. Aku menarik napas dalam-dalam, lalu berjalan untuk membukanya. Di sanalah mereka berdiri, trio yang tampak seperti baru saja melalui badai. Rian di sisi kiri, wajahnya pucat dan tegang, matanya menghindari tatapanku. Sarah di sisi kanan, tampak lebih kurus dari seminggu yang lalu. Ia memberiku anggukan kecil yang syarat dengan rasa terima kasih dan permohonan. Dan di tengah adalah Bu Ratna. Penampilannya adalah gambaran dari sebuah kekalahan total. Ia mengenakan pakaian yang bagus, seperti biasanya, tetapi auranya telah padam. Wajahnya yang biasanya angkuh kini tertunduk. Riasannya tidak mampu menutupi lingkaran hitam di bawah matanya. Ia tidak menatapku sama sekali. Ia hanya menatap kosong ke arah lantai teras, seolah di sanalah sisa-sisa harga dirinya yang hancur berserakan. Ia adalah seorang ratu yang datang ke wilayah musuh tanpa mahkota, tanpa pengawal, hanya dengan rasa malu sebagai jubahnya. "Masuklah," kataku pelan, suaraku netral, tanpa nada kemenangan. Aku menuntun mereka ke ruang keluarga, tempat Bima masih duduk di karpet, kini sedang menyusun menara dari balok kayu. Melihat kedatangan mereka, ia berhenti bermain dan menatap mereka dengan tatapan penasaran. Lalu ia melirikku, mencari petunjuk. Aku tersenyum kecil dan duduk di karpet di sebelahnya, merangkul bahunya dengan lembut. Kehadiranku adalah bentengnya. 3 tamu itu duduk di sofa yang berhadapan dengan kami. Ruangan itu mendadak terasa penuh sesak oleh ketegangan yang tak terucap. Hening yang menyiksa menyelimuti kami semua. Sarah meremas-remas tangannya, sementara Rian terus berdeham pelan. Hanya Bu Ratna yang tetap diam membatu, bibirnya terkatup rapat, seolah dilem. Waktu terus berjalan. 10 detik. 20. Setengah menit. Ini adalah pertarungan terakhirnya, perang antara sisa egonya melawan ultimatum dari putranya. Akhirnya, Rian tidak tahan lagi. "Bu," bisiknya, suaranya parau penuh permohonan. "Ayo, Bu." Bu Ratna memejamkan matanya sejenak. Bahunya sedikit bergetar. Ketika ia membuka matanya lagi, ia tidak menatapku. Ia memaksa dirinya untuk menatap Bima. Bibirnya yang terkunci rapat akhirnya terbuka. "Bima." Suaranya keluar seperti bisikan serak, nyaris tak terdengar. Nenek salah." Kalimat itu menggantung di udara, terasa tidak cukup. Aku tahu ia tidak akan bisa melangkah lebih jauh tanpa sebuah dorongan. Aku menatapnya, suaraku lembut namun tak kenal kompromi. "Salah soal apa, Bu?" Pertanyaanku seperti kunci yang membuka paksa sebuah pintu yang berkarat. Wajah Bu Ratna menegang. Ia menatapku sekilas dengan kilat amarah yang cepat padam, digantikan oleh kepasrahan total. Ia tahu ia tidak punya pilihan lain. Ia harus meminum pialanya sampai tetes terakhir. Ia kembali menatap cucunya. Kali ini, suaranya lebih jelas, meski bergetar hebat karena emosi yang ditahan. Air mata mulai menggenang di pelupuk matanya yang lelah. Nenek minta maaf," ucapnya, setiap kata terasa seperti ditarik paksa dari kerongkongannya. "Waktu pesta ulang tahun Bima, Nenek salah. Nenek sudah merusak acara tiup lilin dan potong kue Bima." Ia berhenti, mengambil napas yang tersengal. "Nenek egois." Akunya, kata itu terdengar seperti racun di lidahnya sendiri. Nenek hanya memikirkan diri nenek sendiri, mau pamer dan tidak memikirkan perasaan Bima. Seharusnya itu hari yang paling bahagia buat Bima. Nenek sudah merusaknya. Ia menundukkan kepalanya dalam-dalam, sebuah gestur menyerah yang tak pernah kusangka akan kulihat darinya. Air mata akhirnya jatuh ke pangkuannya. "Nenek minta maaf, cucu." Seluruh ruangan terasa senyap. Pengakuan itu, yang lahir dari puncak penderitaan dan kehinaan, terasa lebih dahsyat dari ledakan apapun. Bima, yang sejak tadi hanya diam mendengarkan,
menatap neneknya yang menangis. Ia lalu menoleh padaku, seolah bertanya apa yang harus ia lakukan. Aku mengangguk pelan padanya. Ia lalu menatap neneknya lagi, dan dengan kepolosan seorang anak 7 tahun yang tidak mengerti beban di balik kata-kata itu, ia berkata dengan suara kecilnya, "Iya, Nek. Nggak apa-apa, kok. Bima sudah maafin." 3 kata sederhana itu, "Bima sudah maafin," menghantam Bu Ratna lebih keras daripada semua strategiku. Bahunya berguncang hebat, dan ia terisak tanpa suara. Pengampunan tulus dari anak kecil yang telah ia sakiti adalah puncak dari penyesalannya. Rian dan Sarah tampak sangat lega, seolah beban seberat 1 ton baru saja diangkat dari pundak mereka. Aku berdiri, menandakan bahwa drama ini telah usai. "Terima kasih sudah datang," kataku pada Rian dan Sarah. "Mengenai urusan di kantor, anggap saja sudah selesai. Sampaikan pada Sarah, Pak Hendra akan memproses finalisasi kontraknya mulai besok." Aku berjalan ke dapur untuk mengambilkan segelas air untuk Bu Ratna, sebuah gestur kecil untuk mengakhiri permusuhan. Saat aku kembali, mereka sudah bersiap untuk pergi, terlalu malu dan lelah secara emosional untuk tinggal lebih lama. Aku mengantar mereka ke pintu. Tidak banyak kata yang terucap. Saat mereka berjalan menjauh, aku melihat sebuah keluarga yang hancur, namun mungkin, untuk pertama kalinya, memiliki kesempatan untuk membangun kembali di atas fondasi yang lebih jujur. Aku menutup pintu dan kembali ke ruang keluarga. Bima sudah kembali menyusun menara baloknya, seolah tidak terjadi apa-apa. Baginya, momen tadi mungkin akan terlupakan besok. Tapi bagiku, itu adalah segalanya. Aku duduk di lantai, mengawasinya bermain. Beban yang selama bertahun-tahun kupikul tanpa sadar, kini telah terangkat. Aku tidak merasa menang. Aku hanya merasa damai. Kedamaian yang kubeli dengan ketegasan, demi melindungi duniaku yang paling berharga. Tawar yang putraku di ruang keluarga kami yang tenang. Ketegangan yang selama lebih dari seminggu terakhir menjadi tamu tak diundang akhirnya telah pergi. Saat sarapan, Bima berceloteh riang tentang proyek kerajinan tangan di sekolahnya, dan tawanya terdengar lebih merdu dari biasanya. Baginya, kunjungan neneknya kemarin hanyalah sebuah peristiwa singkat yang kini telah terlupakan, tergantikan oleh hal-hal yang lebih penting di dunianya yang berusia 7 tahun. Melihatnya begitu tanpa beban adalah hadiah terbesarku. Semua drama, strategi, dan pertarungan batin yang kulalui terasa sepadan. Aku telah berhasil menavigasi badai ini, tanpa membiarkan ombaknya menyentuh pulau kecil kebahagiaan putraku. Saat aku tiba di kantor, sebuah pesan singkat masuk ke ponselku. Dari Sarah. Isinya sederhana, "Selamat pagi, Bu Alina. Saya hanya ingin mengucapkan terima kasih sekali lagi untuk segalanya. Saya tidak akan pernah melupakan pelajaran berharga yang Ibu berikan. Saya akan membuktikannya melalui kinerja saya." Aku tersenyum tipis membaca pesan itu. Tidak ada lagi nada putus asa, hanya sebuah rasa hormat dan janji yang tulus. Aku membalasnya singkat, "Buktikan saja. Selamat bekerja." Setelah itu, aku langsung menelepon Pak Hendra. "Pak, tolong finalisasi kontrak kepegawaian tetap untuk Dr. Sarah Puspita hari ini juga. Pastikan surat kontrak yang baru sudah ada di mejanya sebelum jam makan siang." "Baik, Bu. Segera saya laksanakan," jawabnya. Tugas terakhirku dalam drama ini telah selesai. Aku telah memenuhi janjiku. Sambil menatap keluar jendela kantorku yang memperlihatkan langit biru yang cerah, aku merasakan kedamaian yang sesungguhnya. Bukan kedamaian karena telah menang, melainkan kedamaian karena sebuah masalah yang rumit akhirnya telah menemukan penyelesaiannya. Badai telah berlalu, dan kini saatnya untuk kembali menikmati hari yang cerah. 3 bulan berlalu. Musim telah berganti, dari terik kemarau menjadi hujan lebat yang membersihkan jalanan kota setiap sore. Di dalam duniaku, baik secara profesional maupun personal, banyak hal yang telah kembali ke ritme yang tenang, namun dengan sebuah harmoni yang baru. Di kantor, aku sedang meninjau laporan kinerja kuartal keempat. Saat mataku sampai pada bagian departemen pediatri, aku sengaja berhenti pada satu nama, Dr. Sarah Puspita. Laporan dari Dr. Wibowo kini tidak hanya berisi pujian pada kompetensi klinisnya. Ada beberapa paragraf baru yang ditambahkan. Terdapat peningkatan inisiatif yang sangat signifikan dari Dr. Sarah, tulisnya.
Beliau secara sukarela memimpin sebuah proyek kecil untuk meningkatkan kualitas materi edukasi bagi orang tua pasien, sebuah area yang sebelumnya menjadi catatan kami. Komunikasi interpersonalnya dengan kolega senior juga menunjukkan perbaikan yang luar biasa. Ia lebih banyak mendengar dan berkolaborasi. Saya sangat senang dengan perkembangannya. Aku tersenyum puas. Pelajaran itu ternyata tidak hanya diterima, tapi juga dipelajari dengan baik. Sarah, setelah dilepaskan dari bayang-bayang keangkuhan mertuanya, ternyata mampu bersinar lebih terang dengan cahayanya sendiri. Ia membuktikan bahwa permintaan maafnya bukan sekadar kata-kata. Hubunganku dengan keluarga Rian pun memasuki sebuah babak baru yang tak pernah kubayangkan. Sebuah gencatan senjata yang sopan. Tidak ada lagi telepon panik atau kunjungan tak diundang. Komunikasi kami terbatas pada hal-hal esensial yang menyangkut Bima, dan selalu dilakukan melalui Rian, bukan lagi ibunya. Puncaknya adalah 2 minggu yang lalu, saat acara pentas seni akhir semester di sekolah Bima. Bima, dengan antusias, memintaku untuk mengundang ayah dan neneknya. Aku mengiyakan tanpa ragu. Mereka datang tepat waktu. Rian dan Sarah berjalan berdampingan, tampak seperti pasangan yang lebih solid. Di belakang mereka, Bu Ratna berjalan lebih pelan. Ini adalah pertama kalinya aku melihatnya lagi sejak hari penyerahan dirinya di ruang keluargaku. Perubahannya sangat kentara. Tidak ada lagi dagu yang terangkat angkuh. Tidak ada lagi tatapan mata yang menilai. Ia menyapaku dengan sebuah anggukan kepala yang singkat dan sopan, sebuah pengakuan tanpa kata atas posisiku. Selama acara berlangsung, ia tidak banyak bicara. Perhatiannya 100% tertuju pada Bima di atas panggung. Saat Bima selesai tampil, ia bertepuk tangan paling meriah, dan aku melihat seulas senyum tulus yang langka di wajahnya. Setelah acara selesai, ia menghampiri Bima, berjongkok untuk menyamakan tinggi mereka. Penampilan Bima hebat sekali tadi. Nenek bangga, katanya pelan. Hanya itu. Tidak ada lagi sindiran, tidak ada lagi perbandingan. Hanya pujian tulus seorang nenek untuk cucunya. Ia tidak mencoba memulai percakapan basa-basi denganku, dan aku menghargai itu. Ia seolah mengerti batas-batas baru yang tak terlihat di antara kami. Ia boleh menjadi nenek bagi Bima, tapi ia bukan lagi bagian dari duniaku. Saat mereka pamit, Rian menahanku sejenak. Alina, terima kasih, ucapnya lirih. Untuk semuanya. Aku hanya mengangguk. Tidak ada lagi yang perlu dikatakan. Malam itu, setelah Bima tertidur, aku duduk sendirian di balkon, menatap kerlip lampu kota. Aku menyadari bahwa tujuanku sebenarnya bukanlah untuk membuat mereka menyesal atau membalaskan dendam. Tujuanku adalah untuk mendapatkan kedamaian. Dan hari ini, aku benar-benar merasakannya. Kedamaian dari batasan yang jelas, dari rasa hormat yang lahir karena sebuah pelajaran pahit. Aku telah memenangkan perang, bukan dengan menghancurkan musuhku, tetapi dengan memaksa mereka untuk menemukan versi yang lebih baik dari diri mereka sendiri. 1 tahun berlalu. Waktu adalah penyembuh sekaligus guru yang paling bijaksana. Dalam 1 tahun itu, luka-luka lama telah mengering menjadi bekas yang samar, dan pelajaran-pelajaran pahit telah berbuah menjadi kebijaksanaan. Hari ini, taman belakang rumahku kembali dipenuhi oleh balon-balon berwarna-warni dan tawa riang anak-anak. Aroma kue coklat yang manis kembali menguar di udara. Bima, putraku, kini genap berusia 8 tahun. Sebuah perayaan lagi, sebuah penanda waktu yang baru. Pesta kali ini terasa sama, namun juga sama sekali berbeda. Jika tahun lalu aku berdiri di antara para tamu dengan senyum yang menutupi kewaspadaan, hari ini senyumku terasa ringan dan tulus. Tidak ada lagi antisipasi akan drama, tidak ada lagi perut yang terasa tegang setiap kali pintu gerbang terbuka. Yang ada hanyalah kebahagiaan murni melihat putraku berlari-larian dengan teman-temannya. Mereka datang, tentu saja. Aku tetap mengundang mereka. Karena ini adalah tentang Bima, dan aku tidak akan pernah membiarkan egoku menghalangi haknya untuk mengenal keluarganya. Rian dan Sarah tiba sambil menggandeng tangan. Senyum mereka tampak santai. Sarah menyapaku dengan hangat, obrolan kami singkat dan profesional, seputar inovasi baru di departemen anak yang ia pimpin. Ia telah tumbuh menjadi seorang dokter dan pemimpin yang mengagumkan. Rian tampak lebih tenang, lebih dewasa, seorang pria yang akhirnya menemukan pijakannya sendiri.
Lalu, Bu Ratna datang. Ia berjalan pelan, tidak lagi dengan dagu terangkat, melainkan dengan tatapan lembut yang fokus mencari satu orang, cucunya. Ia memeluk Bima dengan erat, memberikan sebuah kado yang dibungkus sederhana, lalu duduk di salah satu kursi di sudut taman, mengobrol dengan beberapa ibu-ibu lain dengan suara yang pelan dan ramah. Ia tidak lagi mencoba menjadi pusat perhatian. Ia hanya hadir, sebagai seorang nenek, menikmati kebahagiaan cucunya dari kejauhan. Ia telah menemukan tempatnya. Momen puncaknya tiba, prosesi tiup lilin. Bima berdiri di depan kue pahlawan supernya, 8 lilin menyala terang di atasnya. Aku dan Rian berdiri di sisinya, sebuah formalitas yang kini tidak lagi terasa canggung. Setelah Bima berhasil meniup semua lilinnya, ia memotong kue potongan pertama dan, seperti tahun-tahun sebelumnya, memberikannya padaku. Untuk Mama. Lalu, ia memotong kue kedua. Aku menahan napas sejenak, bukan karena cemas, tapi karena penasaran. Bima, tanpa disuruh siapapun, berjalan menghampiri neneknya. Ini buat Nenek Ratna, ujarnya sambil menyodorkan piring itu. Bu Ratna menatap piring di tangan Bima, lalu menatap cucunya dengan mata yang berkaca-kaca. Ia tidak mengucapkan kata-kata muluk. Ia hanya tersenyum tulus, senyum yang akhirnya mencapai matanya. Terima kasih banyak, cucu nenek yang paling hebat, bisiknya sambil menerima kue itu. Momen itu, momen sederhana yang menyembuhkan luka lama itu, adalah penutup yang sesungguhnya. Aku berdiri di sana, di tengah taman belakang rumahku, mengamati semua itu. Aku sadar, kesuksesan sejati bukanlah gedung pencakar langit yang menjulang dengan namaku di atasnya. Bukan pula kekuasaan untuk menentukan nasib karir seseorang. Kesuksesan sejati adalah ini. Kemampuan untuk berdiri dengan damai di tengah duniamu sendiri, bebas dari bayang-bayang masa lalu. Kemampuan untuk membangun kebahagiaan yang begitu kokoh, hingga tidak ada lagi kesombongan atau kata-kata tajam yang bisa meruntuhkannya. Bima berlari ke arahku, meninggalkan teman-temannya sejenak, dan memeluk pinggangku erat-erat. Makasih ya, Emma. Pestanya seru banget. Aku membalas pelukannya, mencium puncak kepalanya yang harum. Di atas kepalanya, aku bisa melihat taman yang penuh tawa, langit biru yang bersih, dan masa depan yang terbentang luas. Disinilah istanaku yang sesungguhnya. Bukan di puncak menara tertinggi itu, tapi di sini, di dalam pelukan hangatnya. Dan aku adalah ratunya yang tak terkalahkan. Tamat.